dan juga Mas Iki. Mari kita duduk. Saya hormati pula para peserta yang kelihatan tampak banyak hari ini mengikuti kegiatan bincang penulis ini. Saya menyampaikan syukur kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta alam semesta, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Perlu saya informasikan pada saat ini saya sedang bersama Ketua Umum dan kan yang luar biasa, khususnya Ibu Nelly selaku Ketua Bidang Literasi dan Pak Nukman yang berkenan memprakarsai persiapan kegiatan bincang penulis ini. Dan juga para peserta yang sudah menyediakan waktunya untuk meningkatkan kompetensi diri supaya nanti pada saatnya bisa berbagi dengan rekan-rekan guru
sehingga bisa berdampak kepada para peserta didik. Tentu menulis adalah hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu guru, karena menulis itu mengaktualisasi apa saja yang ada dalam pikiran kita, kemudian berbagi apa yang kita miliki, khususnya Bapak Ibu guru yang potensial tentu membagi hal-hal yang baik kepada guru-guru yang lain, sehingga pada saatnya berdampak kepada para peserta didik. Rekan-rekan, para peserta yang saya hormati dan saya banggakan, dalam acara cara praktis menulis buku sendiri, ini tentu hal yang sangat bermanfaat untuk setiap guru, sehingga kita bisa membagikan kepada rekan-rekan yang lain. Untuk itu, pada kesempatan ini oleh sisa 2%, maka saya menyampaikan selamat mengikuti kegiatan ini dengan memohon rahmat Tuhan Sang Pencipta alam semesta, dan mohon izin kepada rekan-rekan peserta kegiatan bincang penulis, cara praktis menulis buku sendiri ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Kedengaran-kah? Iya, Benar. Pak. Ya, Pak, dengar. Kedengaran, Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuseto atas sambutan dan juga perkenannya untuk membuka acara bincang penulis edisi 7 pada hari ini. Mudah-mudahan nanti Pak Yuseto diberikan kesehatan selalu dan juga selamat bertugas dengan Apakah ada tambahan? Loh, mereka tahu ada di samping ini. Salam dari sampaikan salam seluruh peserta Pak Ketum. Nah, Saya lagi maafkan. biar aja. Salam sehat untuk semuanya, terus semangat bergerak dan menggerakkan. Ya, mohon maaf kami makan dulu ya. Terima kasih Pak. Dari Ketua IGI Wilayah, Ketua IGI Kalteng. ini Ketua IGI Kota, saya sendiri, dan ini Pak Ketum. Terima kasih, mohon maaf ya. Ya, terima kasih Pak Yuseto, Pak Ketum juga. Selamat bertugas kembali di Kalimantan, Bapak. Baik, Ya. Bapak Ibu seluruhnya, guru hebat Indonesia, pada akhirnya setelah ini akan disampaikan oleh beliau Pak Aris Eka Prasetya materi terkait dengan cara menulis buku sendiri. Sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya nanti membacakan kurikulum vitae beliau. Ya Allah. Untuk nama beliau, yaitu Aris Eka Prasetya. Ini kalau dibaca semuanya panjang sekali, ini ada 26 slide ya Bapak Ibu semuanya. Lahir di Surabaya tanggal 9 April. Beliau lulusan dari SD Negeri Saunggaling 2 Surabaya, SMP Negeri 6 Surabaya, SMA 5 Surabaya, dan juga pendidikan sejarah UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Magister beliau di Magister Administrasi Publik di Universitas Wijaya Putra, dan juga lulusan dari jurusan Inovasi Teknologi Pendidikan Dongyu University Busan. Okay. Kemudian beliau aktif sebagai pendidik dan juga konten kreator, dan sudah banyak sekali game-game edukasi maupun buku dan juga aplikasi pembelajaran yang telah beliau hasilkan selama menjadi guru seperti itu. Kemudian pengalaman beliau juga sangat banyak ya, dari yang telah ada di slide. PNS beliau dari tahun 2007 hingga sekarang, kemudian menjadi
editor Jurnal Sejarah ya, tahun 2012 sampai 2013, pengurus MGMP Sejarah Kota Surabaya, pengurus IGI Kota Surabaya 2018 sampai sekarang, kemudian pelatih nasional IGI, kemudian founder Sami Sanov, dan juga pengurus dan pelatih Sagu Distro ya, dari 2018 sampai sekarang. Dan juga yang terbaru adalah pengurus AGSI dan juga Duta Kipin Jawa Timur ya tahun 2021, dan juga guru sejarah berprestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Prestasi beliau juga sangat banyak sekali. Ya, kalau dibacakan semuanya nanti waktunya habis, Bapak Ibu. Dan yang terbaru saja, beliau adalah juara 2 Anugerah Penulis IGI atau Pena IGI tahun 2021. Yang selalu nanti juga Pena Penulis IGI ini di tahun 2022 akan diadakan kembali. Jadi Bapak Ibu silakan bisa siap-siap untuk mengikutinya. Boleh dari seluruh Indonesia mendaftar, boleh. Berapapun jumlahnya, insya Allah bisa seperti itu. Kemudian di prestasi yang terakhir adalah guru sejarah berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Seperti itu untuk kurikulum vitae beliau, dan masih banyak lagi nanti akan kami sampaikan beserta dengan materi yang Pak Aris sampaikan di grup atau nanti di chat Zoom ini. Mungkin karena sudah waktunya jam 13:27, mari kita sambut Pak Aris Eka Prasetya yang nanti akan membawakan cara praktis menulis buku sendiri kepada beliau. Kami persilakan. Iya, terima kasih Pak Nukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta semuanya. Terima kasih Pak Yuserto, terima kasih Bapak Ketua Umum, terima kasih teman-teman pengurus IGI Pusat Bidang Literasi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu bagaimana cara untuk membuat atau menulis sebuah buku sendiri dengan cara praktis. Ya Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, jadi judul sudah terlihat ya Pak Nukman ya? Sudah Pak, sudah. Ya, saya nanti dikasih waktu sampai jam berapa ini Pak untuk menjelaskan? Ya, kurang lebih 1 jam cukup ya Pak? 1 jam, oke. Kalau kepanjangan ya nanti itulah. Fleksibel saja Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Nukman. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi saya memberikan judul untuk presentasi saya kali ini, yaitu judulnya Cara Praktis Menulis Buku Sendiri. Jadi sebuah hal yang sampai saat ini itu menjadi momok bagi para guru-guru ketika sudah golongan 3D, 4A, 4B, 4C adalah membuat sebuah karya literasi. Nah, padahal sebenarnya membuat karya literasi itu sebenarnya sangat simpel sekali Bapak Ibu, selama kita itu paham dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diminta dalam kompetensi seorang guru untuk membuat sebuah karya literasi. Nah, tujuan dari kegiatan kita nanti, yaitu setelah mengikuti kegiatan ini nanti Bapak Ibu diharapkan bisa, ya ini gambaran saja, membuat karya yang menunjang budaya literasi. Yang kedua, bisa membuat karya literasi sendiri setelah mendapatkan inspirasi dari apa yang saya jelaskan. Dan tentunya nanti bisa membuat buku antologi atau buku mandiri. Untung-untung kalau bisa menerbitkan sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, yang akan kita bahas nanti ada beberapa item Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana sih cara untuk membuat karya. Jadi pentingnya karya literasi bagi seorang guru, itu akan saya jelaskan di awal. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk memberikan sedikit materi tentang bahasa Indonesia, yaitu menulis puisi dan mempraktekannya. Kemudian juga ada trik dalam membuat cerpen dan mempraktekannya, tapi nanti insya Allah kita hanya teori dulu Bapak Ibu ya, nanti prakteknya setelah Bapak Ibu, setelah ikut webinar ini harus bisa bikin cerpen sendiri. Terus kemudian juga cara menemukan inovasi dan menulis artikel inovasi, dan tentunya trik dan tips dalam menerbitkan buku secara mandiri. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti bersama-sama. Yang pertama adalah pentingnya guru dalam membuat sebuah karya. Kenapa sih guru itu harus membuat karya? Karena kita tahu bahwa sumber pengetahuan selain buku juga transfer. Seorang mentransfer ilmu adalah seorang guru. Karena guru adalah sebagai pelita dalam sebuah pendidikan, maka dibutuhkan siswa untuk mendalami kompetensi atau keilmuan yang harus dia dapatkan dalam menempuh kehidupan kemudian, seperti itu. Nah,
sebagai seorang guru kita juga diharapkan itu mampu untuk menulis, karena ingat Bapak Ibu, sesuatu yang kita tulis itu akan menjadi sebuah jejak digital, jejak kita selama kita hidup. Akhirnya apa? Tentunya bisa membuat guru itu semakin percaya diri dalam mengajari siswanya, kemudian juga bisa menambah income dan sebagainya. Baik, akan saya jelaskan berikutnya. Ini Bapak Ibu, jika guru mau belajar menulis dan produktif menciptakan sebuah tulisan, sebenarnya banyak manfaat yang akan didapatkan baik oleh guru itu sendiri dan masyarakat luas. Apa sih manfaatnya? Manfaat yang pertama adalah jika guru itu bisa membuat buku materi pelajaran sendiri. Insya Allah yang ada di Zoom kali ini saya bisa melihat tadi ada beberapa seperti Pak Bahar Sungkowo, ya, yaitu beliau adalah penulis hebat yang sudah puluhan bahkan ratusan piala sudah ada dalam genggaman beliau. Bapak Ibu nanti bisa belajar bagaimana menulis yang baik pada Pak Bahar. Kemudian guru bisa membuat materi pelajaran sendiri, itu nantinya kalau dia bisa membuat materi buku sendiri, pasti dia akan mudah untuk mengajarkan keilmuan kepada siswa-siswanya, karena dia percaya diri, karena nulis saja bukunya sendiri seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari yang pernah saya lakukan, saya sudah membuat buku sejarah untuk kalangan siswa saya yang sudah diterbitkan dan ber-ISBN. Selain menulis buku sendiri, seorang guru itu bisa menghasilkan tambahan, yaitu income, ya. Jadi kemampuan menulis juga memungkinkan seorang guru mendapat penghasilan tambahan. Mungkin guru tersebut menulis buku, menulis opini untuk media, menerima jasa penulisan dan lain sebagainya. Semua itu dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi seorang guru. Nah, tentunya ada sebuah kata-kata dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarso sung tulodo. Seorang guru harus memberikan contoh yang baik pada siswanya. Imat dia mangun karso, dia di tengah-tengah belajar bersama dan bekerja bersama siswanya. Tutpuri handaya, ini dia mensupport, memberikan motivasi agar siswanya lebih baik lagi daripada dirinya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, seorang guru yang menghasilkan karya literasi itu akan menjadi sebuah motivasi bagi siswa-siswanya, inspirasi bagi siswanya untuk bisa berinovasi. Alhamdulillah beberapa karya buku yang pernah saya terbitkan, kadang-kadang saya joinan atau bekerja sama dengan siswa saya. Salah satu buku antologi tentang cerpen itu saya bikin dengan siswa saya. Terus kemudian juga ada antologi puisi juga saya bikin dengan siswa saya. Dan ada lagi beberapa siswa yang bisa menerbitkan buku sendiri yang saya support Bapak Ibu. Jadi ada 2 siswa yang kemarin menghasilkan karya, menerbitkan buku sendiri, dan itu ketika wisuda tahun berapa ya, saya lupa, sebelum pandemi, itu dia menerbitkan bukunya sendiri di hadapan wali murid, di hadapan teman-teman semuanya. Jadi insya Allah Bapak Ibu, kalau misalkan gurunya bisa menghasilkan karya, maka siswanya akan bisa termotivasi untuk bikin karya lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah Bapak Ibu memiliki karya? Apa saja yang bisa dituliskan dalam sebuah buku? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih belajar untuk menulis, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah buku. Bisa berbentuk puisi yang dikumpulkan jadi satu, menjadi sebuah karya seni, kemudian juga bisa membuat cerpen, kumpulan cerpen, atau membuat artikel, dan sebagainya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan sedikit tips ya, tidak mengajari ya, tapi kita berbagi saja. Nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang lebih hebat, bisa nanti kita berbagi ilmu juga di sini. Ya, jadi yang pertama, bagaimana sih cara untuk menulis puisi? Ini alhamdulillah di room ini banyak sekali guru bahasa Indonesia, ada teman-teman saya di SMA 22, juga guru bahasa Indonesia hadir di sini. Dan ini adalah ilmu yang dulu pernah saya ajarkan kepada siswa saya, bagaimana cara bikin yang namanya buku antologi puisi. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari buku puisi yang pernah saya terbitkan. Jadi ada yang namanya Goresan Kata Sang Pujangga. Ini adalah kumpulan puisi ketika saya habis ngajar, terus mungkin sedang menuliskan puisi. Kumpulan-kumpulan puisi tadi saya kumpulkan dan akhirnya menjadi satu buku. Ada juga Penggalan Kata Tanpa Makna. Nah, ini juga kumpulan puisi juga yang sering saya tuliskan di sosial media saya, terutama di Facebook saya jadikan satu, akhirnya jadi kumpulan puisi juga. Jadi angka kredit pula, ya itu alhamdulillah ya. Kemudian juga ini kemarin untuk kenaikan pangkat 4A kemarin saya pakai Goresan Hati dan Rasa Aris ya, buku kumpulan puisi juga yang kemarin saya kirim untuk
kenaikan pangkat. Dan yang tergres Bapak Ibu, ya ini yang terbaru ketika saya berkolaborasi dengan salah satu teman di Facebook, yaitu guru SD di Surabaya, yaitu Bu Kris Imut ya, nama kerennya di sosial media. Ketika beliaunya banyak sekali menulis puisi, saya tantang, Bu, boleh nggak puisi-puisinya saya bukukan? Oh boleh Pak Aris. Oke, langsung akhirnya kita berkolaborasi dan bikin buku puisi ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita punya bahan, sangat mudah sekali Bapak Ibu untuk membuat sebuah buku. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk bikin puisi? Oke, saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini cara cepat untuk menulis puisi. Kalau Bapak Ibu misalkan melihat sebuah tampilan seperti ini, ya saya tunjukkan. Tanah kelahiran, seruling di pasir ipis merdu antara gundukan pohon pina. Tembang menggema di dua kaki, berang-rang takuban perahu. Jamrut di pucuk-pucuk, jamrut di air tipis menurun. Membeli tangga di tanah merah, dikenal gadis-gadis di bukit. Nyanyian kentang sudah digali, kenakan kebaya kepawayangan. Jamrut di pucuk-pucuk, jamrut di hati gadis menurun. Ini sebuah puisi bukan karya saya, tapi saya ambil dari Google, saya jujur saja. Nah, untuk bahan kali ini. Nah, mencermati keindahan puisi seperti ini, ada sesuatu yang diulang-ulang. Ada sebuah pilihan kata yang membuat orang akan berpikir, ini sebenarnya maknanya apa? Nah, sebenarnya dalam membuat sebuah puisi ini, Bapak Ibu, ini adalah sebuah wadah. Puisi adalah sebuah wadah bagi seorang pengarang atau penulis puisi. Itu tentang menggambarkan bagaimana dia melihat sesuatu, merasakan sesuatu, entah itu ketentraman di tempat kelahirannya. Ya. Seperti kalau ada kata seruling di pasir ipis merdu antara gundukan pohon pina. Tembang menggema di dua kaki, beruang-ruang tangkuban perahu. Nah, itu adalah sebuah pilihan-pilihan kata diksi yang diambil oleh sang penulis dalam menggambarkannya. Nah, ada juga beberapa majas yang digunakan, juga ada rima yang masuk dalam kata-kata. Ini mohon maaf Bapak Ibu, jangan dicoret-coret ya. Kan sudah gede, masa kayak anak TK coret-coret presentasi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu mencermati proses penulisan puisi ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melihat yang namanya perahu seperti ini ya. Saya dulu aja ya. Ini ya. Lahir inspirasi perahu layar. Apa yang dapat kita ceritakan tentang perahu layar? Jadi objek apa yang diungkapkan dalam puisi tersebut? Bagaimana sikap pandangan penyair dalam mengungkapkan objek tersebut? Perasaan yang terlintas dalam diri penyair tentang objek tersebut itu seperti apa? Kosakata apa saja berhubungan dengan objek tersebut? Mengapa penyair lebih memilih kata menembang daripada menyanyi? Sarana retorika, majas rima, dan pilihan kata. Nah, itu Bapak Ibu yang akan kita bahas kali ini, bagaimana cara menulis puisi secara cepat. Ya, Bapak Ibu bisa melihat apa saja yang bisa kita ambil atau kita lakukan ketika kita akan menulis sebuah puisi. Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama adalah diksi, yang kedua adalah gaya bahasa. Sebentar Bapak Ibu, saya tutup dulu biar ini tulisannya nggak kecoret-coret ya. Ya. Jadi yang pertama adalah diksi, yang kedua adalah gaya bahasa, rima atau persajakan, dan citraan atau imaji. Apa? Ya, Bapak Ibu bisa melihat perbandingan dua petikan puisi ini. Cinta datang tanpa tersangka, sakit dari segala sakit, bunga dari segala aroma, keindahan dari segala rasa. Tembang dan terbanglah wahai cinta, cari dan temukan tempat-tempat yang penuh dengan kasih sayang. Indah sekali bukan kalau kita melihat pilihan kata dan rima yang digunakan dalam puisi tersebut. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui tentang diksi atau pilihan kata yang akan digunakan dalam menulis puisi. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu kalau mau menulis tentang keindahan laut, apa saja yang diambil? Contoh misalkan ombak, ya, kemudian warna biru, pohon pasir, matahari dan sebagainya. Maka carilah kata-kata atau diksi, pilihan kata yang bisa dimasukkan dari tema tersebut. Nah, ya. Jadi kriteria diksi itu yang pertama adalah tentu berhubungan dengan tema puisi. Ya. Kemudian diksi itu harus khas, unik dan menarik. Ya. Memiliki makna yang dalam dan kuat. Ya, itu Bapak Ibu, itu kriteria diksi dalam puisi. Nah, terus yang kedua, selain diksi kita harus tahu tentang majas. Majas itu apa? Majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah sebuah karya tulis. Ya.
Jadi ada majas seperti majas perbandingan, sindiran, penegasan, pertentangan. Insya Allah Bapak Ibu sudah memahami ya. Ini hanya sekedar mengulang saja. Nah, seperti majas personifikasi, yaitu melukiskan sesuatu ya dengan sesuatu benda dengan memberikan sifat-sifat manusia. Kemudian juga ada majas hiperbola, yaitu mengganti peristiwa atau tindakan sesuai dengan kata yang lebih hebat atau yang hiperbola. Seperti cintaku membara setiap melihat wajahmu. Nah, itu ya, Pak. Ada juga majas litotes, melukis keadaan dengan kata-kata yang berlawanan. Ada majas simbolik, ya, majas repetisi, majas paralelisme. Ya, insya Allah Bapak Ibu nanti nggak usah dicatat karena materi ini nanti akan saya berikan di grup WA. Nanti sama Pak Lukman akan di-share linknya sehingga Bapak Ibu nanti kalau seandainya Pak Aris kok nggak jelaskan lebih dalam? Nah, nanti kalau lebih dalam, karena tujuan kita adalah menulis buku ya, bukan menulis puisi saja, tapi karya-karya tadi akan dibikin sebuah buku. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan untuk belajar tentang bagaimana memilih kata yang baik atau diksi dalam puisi, terus kemudian majas-majasnya, dan tentunya juga ada tentang rima, tentang teori-teori tentang bagaimana kita menentukan persamaan bunyi dalam puisi untuk menimbulkan efek irama, estetika, dan suasana tertentu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan puisi-puisi tadi sudah kita bikin? Nah, maka kita nggak bisa Bapak Ibu bikin puisi itu sak-dek-saknya. Dalam istilah orang Surabaya kan, sak-dek-saknya itu apa? Sesaat itu juga langsung jadi. Ada ya, orang itu yang menulis puisi langsung jadi, ada. Ada juga orang yang harus mengumpulkan beberapa puisi dalam beberapa bulan, juga ada. Alhamdulillah Bapak Ibu, ketika saya lagi nganggur-nganggur gitu ya, mungkin lagi santai, ketika habis ngajar atau mungkin lagi habis berinovasi gitu ya, pengen nulis gitu ya udah nulis puisi. Nah, nanti penggalan-penggalan puisi ini saya gabungkan Bapak Ibu, menjadi sebuah kumpulan-kumpulan puisi yang nantinya apa? Agar bisa dijadikan sebuah buku, yaitu buku kumpulan puisi yang diterbitkan sendiri. Ya, itu Bapak Ibu. Itu adalah cara untuk materi yang pertama, yaitu membuat karya berupa puisi. Nah, yang kedua yaitu cerpen. Nah, cerpen ini mudah-mudah sulit ya kalau menurut saya, karena bikin cerpen ini butuh ketenangan, juga butuh yang namanya pemikiran yang mendalam sehingga karya-karya tersebut bisa berhasil. Nah, ini Bapak Ibu beberapa buku kumpulan cerpen yang pernah saya bikin bersama siswa, juga ada yang bersama penulis dari Australia. Nah, imajinasi ekspresi kreasi diri ini adalah kumpulan cerpen yang dibikin sama anak-anak SMA 22. Pada saat itu saya menantang siswa-siswa saya, ayo yang punya cerpen kumpulkan ke Pak Aris, ayo kita bikin buku antologi cerpen. Oke Pak. Nah, ternyata mereka sangat antusias sekali ketika bikin cerpen-cerpen tadi. Ada cerpen menceritakan tentang kegalauan, ada cerpen tentang kisah pahlawan, ada cerpen tentang percintaan, macam-macam ya. Nah, sedangkan buku ini Bapak Ibu ketika Semesta Mencipta, ini adalah kerjasama saya dengan siswa saya juga, kebetulan anaknya sekarang masuk di UNER. Nah, itu saya dan beliau itu bikin ya, dia bikin 4 cerpen, saya bikin 5 cerpen, dan dijadikan satu menjadi buku ketika Semesta Mencinta ini. Nah, sedangkan buliran kata pengagum rahasia ini adalah sebuah cerpen yang kerjasama, yaitu jarak jauh dengan salah satu seorang perawat juga mahasiswa S2 yang ada di Melbourne, Australia. Sekarang di Sydney, Mbak Zoneba ya, Mbak Zoneba. Beliau menceritakan tentang bagaimana kisah seorang wanita dalam menghadapi ke rumah tangganya, kemelut dan sebagainya dalam sebuah cerpen ini. Dan ini keren sekali, kemarin alhamdulillah bestseller, kita bisa menjual sampai 700 eksemplar seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu cara untuk bikin cerpen yang bagus? Nah, ini Bapak Ibu nanti tenang saja kalau seandainya saya nanti kecepatan menjelaskannya, Bapak Ibu nanti bisa membaca ya. Akan saya berikan filenya nanti ya. Tips menulis cerpen. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kepingin menulis cerpen ya, apakah sulit menulis cerpen? Kalau saya mengatakan mudah, ya sulit. Kalau saya mengatakan sulit, ya mudah. Jadi cerpen itu adalah sebuah kalau kita nggak mood dalam menulis, biasanya ceritanya bulat ya. Itu saya ini sebagai pengalaman saja Bapak Ibu. Ketika pikiran saya dipaksa untuk menulis cerpen tapi nggak mood, jangan untuk menulis ya. Itu kuncinya di situ. Jadi menulis cerpen itu adalah sesuai dengan namanya ya. Cerpen itu adalah cerita pendek.
cenderung kalah populer dibandingkan novel ya. Padahal jika kita melihat sejarahnya, cerpen itu telah ada di Mesir dan ditemukan dalam lembar daun lontar yang sudah ada sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Apa saja hal-hal yang diperlukan dalam menulis cerpen? Yang pertama, sediakan waktu 10 sampai 20 jam. Loh, ngapain waktu sebegitu banyak ya? Jadi Bapak Ibu, 10 sampai 20 jam ini adalah waktu yang kita butuhkan untuk menulis sebuah rangkaian kata, sebuah kisah, sebuah cerita cerpen. Sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah karya satu cerpen. Kemudian hal yang kedua adalah ide. Ya, langkah ini mengasumsikan bahwa Bapak Ibu harus punya ide dulu. Apa yang akan ditentukan dalam cerpen tersebut. Yang ketiga tentu adalah perangkat untuk menulis. Ya. Baik itu mungkin persiapan kertas, mungkin komputer, laptop, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu 7 langkah terbaik dalam menulis cerpen. Yang pertama adalah menulis awal cerita dalam satu waktu. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, menentukan protagonis. Yang keempat, mengingat beberapa kejadian. Yang ketiga, menulis paragraf pertama yang menarik, mengingat beberapa kejadian, periksa ulang tulisan, mengedit, menyempurnakan tulisan, dan membagikan cerpen hasil karya Anda. Oke, jadi menulis awal cerita dalam satu waktu. Jadi Bapak Ibu kalau mau menulis cerpen, itu jangan terlalu banyak pertimbangan. Jadi kadang kala kita itu punya ide untuk menulis cerpen. Saya pengen nulis tentang percintaan. Nah, ketika ada mood untuk menulis, langsung saja Bapak Ibu, ya, tulis aja pada bagian awal itu apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, tulis saja. Kalau seandainya nanti di tengah-tengah terjadi yang namanya pembelokan cerita, itu ada sebagai keindahan dalam sebuah cerpen. Jadi nggak apa-apa, ya. Jadi Bapak Ibu silakan tulis saja dulu dasar-dasarnya. Misalkan nanti seperti ini plotnya, kemudian di konfliknya akan muncul di pertengahan seperti ini, nanti penyelesaian seperti ini. Nah itu Bapak Ibu, ya. Terus kemudian tentukan lakonnya, lakonnya, ya. Jadi yang membawa cerita. Jadi protagonis itu tidak harus kita itu menjadi orang pertama. Dalam artian kita menceritakan diri kita sendiri. No. Enggak seperti itu Bapak. Bisa jadi kita menggunakan sudut pandang orang kedua, orang ketiga, atau mungkin protagonis menurut saya adalah dia adalah orang yang membawa cerita itu kemana. Nah itu Bapak Ibu. Kalau menurut saya seperti itu. Nanti mungkin kalau ada yang salah, para guru bahasa Indonesia bisa membenarkannya. Ya. Jadi saya ketika menulis cerpen itu pertama nulis saja. Nanti kalau terjadi konflik di tengah-tengah, ternyata kita berpindah haluan, itu adalah sebuah bentuk seni dalam keindahan menulis cerpen. Terus kemudian jangan lupa tentukan protagonisnya. Nah yang ketiga, tulislah paragraf pertama yang menarik. Bapak Ibu, kita kalau menulis cerpen, itu pastikan di bagian awal kita menulis itu ada yang wow, entah itu artikel, entah itu cerpen, ya. Pastikan bagian awal atau paragraf pertama itu sesuatu yang menggambarkan orang itu kepo untuk membaca paragraf berikutnya. Seperti kalau Bapak Ibu sering membaca novel dari Terelie, ya. Kebetulan saya pernah bertemu dengan Terelie, seorang laki-laki agak tua yang sering menulis buku-buku bestseller, terutama novel-novelnya. Dia sering di paragraf awal itu bikin orang kepo, Bapak Ibu. Nah, untuk membaca paragraf selanjutnya. Nah, maka disitulah Bapak Ibu harus bikin paragraf pertama itu benar-benar seperti nyata adanya. Konfliknya munculkan di dalamnya seperti itu. Walaupun itu seperti gambaran-gambaran. Ya. Nah, terus ada yang namanya kalau istilah saya itu callback. Jadi mengingat beberapa kejadian. Setiap cerita terdiri dari serangkaian adegan-adegan atau kejadian-kejadian yang berlangsung di tempat tertentu dan waktu tertentu. Tugasnya Bapak Ibu nanti pada langkah ini adalah mengingat kembali beberapa kejadian terjadi dalam kehidupan atau siapapun yang berada dalam cerita pada tulisan dasar Anda tadi. Manfaatnya adalah untuk memudahkan kita dalam menulis dan memperbaiki kembali semua tulisan dasar telah kita bikin di awal tadi. Jika perlu nanti buat sedikit tulisan terpisah mengenai kejadian. Ya, jadi Bapak Ibu, saya pernah ngobrol dengan Terelie. Bang, yang tentang pesantren ini, kalau boleh jujur, pernahkah ini cerita benar nggak tentang si tokoh ini? Ini tokohnya siapa?
Dan ternyata Terelia itu menceritakan pada saat itu, kalau memang dia yang merasakan sendiri, dan dia menggunakan anonim lain seperti itu, atau tokoh lain. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang sering seorang penulis cerpen itu menuliskan kisahnya menggunakan lakon berbeda. Nah itu, jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kalau saya membaca cerpen siswa saya, kalau ceritanya itu agak-agak ngeri, plus-plus atau XX gitu ya, ini saya pasti tanya, ini kamu ceritanya kamu sendiri atau kamu ngarang atau bagaimana? Kadang-kadang saya tanya seperti itu. Nah, terus langkah berikutnya adalah periksa ulang tulisan Anda dan perhatikan dengan teliti ya. Jadi Bapak Ibu setelah nulis saja lancar gitu ya. Maka jika ada kekurangan-kekurangan atau mungkin ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki, maka di situ waktunya Bapak Ibu untuk memeriksa ulang tulisannya. Nah, mengedit, menyempurnakan tulisan itu penting. Nah, kenapa kok tadi saya menyarankan ketika kita sudah punya ide pengen menulis, tulis aja, nggak usah takut. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan langsung dapat satu kalimat, aduh salah ini ya, diedit lagi. Nanti idenya hilang, gitu Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa, tulis saja, salah-salah nggak peduli, tulis saja, ketik saja ya. Nanti terakhir di langkah yang ke-6 ini Bapak Ibu bisa mengedit kembali, menyempurnakan tulisannya. Entah itu mungkin ada yang tipu atau mungkin ini kok konfliknya gini ya, saya rubah dikit dah, nggak apa-apa, seperti itu. Yang terakhir adalah membagikan cerpen hasil karya Bapak Ibu kepada orang lain. Percuma kalau bikin cerpen tapi ternyata hanya dibaca sendiri. Maka apa? Terbitkan. Jadi buku bisa diterbitkan di surat kabar, bisa dijadikan mading ya. Kalau siswa-siswa saya itu ada di sini eskul mading ya, majalah dinding. Biasanya mereka cerpen-cerpen itu dikirimkan ke majalah dinding. Kalau Bapak Ibu nanti bisa dijadikan antologi buku cerpen atau mungkin nanti kerjasama dengan siswanya menerbitkan buku cerpen dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, apa sih manfaatnya? Jadi manfaatnya kalau kita membagikan karya kita itu jelas refleksi, Bapak. Itu kuncinya. Karya kita itu sering merasa kita itu wah sudah bagus ini, sudah layak ini ya. Padahal yang menilai sebenarnya karya kita adalah orang lain. Sama, puisi juga, cerpen juga, artikel juga. Semua karya-karya kita yang menilai adalah orang lain. Maka itu adalah bagian dari refleksi, kemudian nanti juga untuk perbaikan buku-buku kita selanjutnya. Itu Bapak Ibu. Dan tentunya kalau kita menerbitkan itu misalkan dijual ya, misalkan nanti mendapatkan royalti atau mungkin mendapatkan income dari penghasilan, maka itu juga tambahan juga bagi seorang guru seperti itu. Nah ini ya, sekarang kita menuju ke selanjutnya. Nah, selain puisi dan cerpen, nah ini Bapak Ibu yang sering ya, karena guru itu berdekatan dengan inovasi, berdekatan dengan pembelajaran, pasti setiap mengajar, dia akan merasakan yang namanya pengalaman. Pengalaman itu akan semakin berharga jika pengalaman itu dituliskan. Menjadi apa? Sebuah artikel ilmiah, menjadi PTK dijurnalkan, atau mungkin nanti artikel ilmiah itu dikirimkan surat kabar, itu Bapak Ibu. Nah, jadi hal inilah sangat penting sekali bagi seorang guru bisa untuk membuat atau menulis artikel. Nah, ini adalah beberapa karya buku yang terbaru, ya, yang diterbitkan oleh Sami Sanov bersama penerbitan gratisan. Waduh, kenapa gratisan? Saya nanti akan tunjukkan Bapak Ibu, apa namanya rahasianya ya. Kenapa kok buku saya banyak? Kenapa kok saya bisa ngajak beberapa teman untuk berkolaborasi? Dan kenapa kok menerbitkan buku itu ternyata mudah? Itu akan saya tunjukkan di bagian terakhir nanti. Jangan kemana-mana ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah contoh buku tentang inovasi edukasi masa pandemi. Ketika pembelajaran online, saya merasakan ada perubahan paradigma dalam mengajar. Ada juga yang namanya peningkatan kompetensi saya dalam mengajar. Yang biasa ketemu langsung dengan siswa, saya belajar tentang yang namanya IT dan sebagainya. Maka di buku Inovasi Edukasi Pasca Pandemi ini saya menceritakan apa yang saya dapatkan ketika pandemi kemarin dan bagaimana cara-cara saya untuk mengelola pembelajaran saya setelah pandemi nanti. Seperti itu. Ada juga karya inovasi guru Indonesia. Ini adalah buku kumpulan artikel ketika diklat Sami Sanov kemarin Bapak Ibu, yaitu beberapa guru, keren-keren ya, ada yang PTK diartikelkan, ada yang dia menulis langsung tentang inovasinya dia yang dia temukan, itu semua ada di buku ini. Juga ada guru inovatif dalam berkreasi, ini juga ada. Ada ini buku saya tulis tentang kreatif inovatif ya. Pembelajaran kreatif inovatif ini yang terbit tahun 2022 kemarin. Ada juga tentang inovasi guru, juga tentang
Guru Inovasi juga ada ya. Itu semua adalah buku-buku terbitan dari Samin Sanof. Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang sudah terbit Samin Sanof ke-33 ya. Jadi bukunya Samin Sanof sudah 33, kalau buku saya sendiri ada sekitar 28 ya. Jadi totalnya 50 berapa seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu cara untuk menulis artikel? Oke, saya akan tunjukkan. Ini cara nyusun artikel inovatif. Jadi kalau kita punya keinginan untuk nulis artikel dan memang seorang guru harus wajib ya, harus bisa minimal bikin artikel ya, yaitu kita sebenarnya nggak sulit yang kita bayangkan. Jadi Bapak Ibu itu cuma butuh effort ya, bagaimana pekerjaan-pekerjaan pada umumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar ya udah tuliskan, karena kita selama ini kalau sudah ngajar selesai duduk ngobrol di ruang guru merasani guru-guru lainnya lah. Ini gunakan untuk mungkin ya bikin status kah, atau mungkin menulis di laptop kah, apa yang tadi dialami, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Pengalaman mengajar tadi kita tuliskan jadi sebuah artikel. Alhamdulillah semua metode-metode yang pernah saya laksanakan di dalam kelas itu jadi buku Bapak Ibu ya. Nggak hanya unik dan otentik ya. Sebuah artikel diharapkan bisa menyampaikan pesan, bahkan membuat orang itu kebelet mempraktekkan, terinspirasi. Alhamdulillah akhir-akhir ini buku-buku saya itu banyak dicari orang Bapak. Kenapa? Banyak di kurikulum Merdeka ternyata ketika bikin modul itu RPP-nya, jadi dulu namanya RPP sekarang namanya modul pembelajaran, itu minta sintak di dalamnya. Nah, alhamdulillah saya dulu sering nulis tentang sintak-sintak dalam buku-buku saya. Nanti Pak Barsungkow itu alhamdulillah juga sering saya berguru dengan beliau ya, bagaimana menulis sintak-sintak pembelajaran melalui sosial media yang dia bagikan di FB-nya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, e-book atau buku-buku Samin Sanof atau buku-buku yang saya tuliskan itu sekarang banyak dicari. Ya ini alhamdulillah kemarin tadi malam itu ada 4 orang yang langsung pesan e-book ya, berbentuk e-book. Kalau berbentuk cetak saya belum bisa menerbitkannya karena butuh waktu lama, tapi kalau e-book langsung saya berikan seperti itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi gimana sih cara untuk bikin artikel inovatif yang bisa menarik pembaca? Ayo disimak ya. Jadi ini langkah pertamanya. Langkah pertama adalah riset membuat kerangka artikel. Riset itu jangan berpikir riset harus penelitian. Enggak Bapak Ibu ya. Jadi yang penting Bapak Ibu ini mengarahkan kemudi tulisan dan menanggulangi piramide. Sebaiknya Bapak Ibu melakukan riset terlebih dahulu tentang topik yang akan ditulis. Ya. Terus sebelum menulis artikel, tentukan dulu topiknya apa. Makin detail, makin bagus. Kemudian sembari menggali topik terbaik untuk artikel yang Anda tulis, sekalian bikin kerangka artikel. Jadi nanti bikin kerangkanya. Ini ngapain ya? Masalahnya apa ya? Obatnya gimana ya? Sintaknya untuk menyelesaikan ini seperti apa ya? Nah, seperti itu ya. Terus ini contoh beberapa sederhana ya untuk menulis artikel. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan namanya adopsi. Kemarin saya ditanya sama yang beli e-book saya, Pak Haris, boleh nggak langkah-langkah dalam pembelajaran Pak Haris ini saya gunakan untuk RPP saya? Boleh Ibu. Itu namanya adopsi ya. Jadi silakan, nggak apa-apa. Itu dicontoh nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mengadopsi, nanti akan mencoba untuk melakukan imitasi. Ketika melakukan imitasi, pasti akan terpacu untuk berinovasi. Baru mempunyai kreasi-kreasi baru. Seperti itu. Saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu. Saya ngelihat dari teman-teman yang ada di luar di Busan, teman-teman di Melbourne ya, itu kok keren-keren ya belajarnya ya. Kadang-kadang belajar itu apa ya? Kalau guru nggak datang seperti dicari-cari sama murid gitu. Nah, maka dari situ saya sering itu mencari ide-ide dari teman-teman di luar atau teman-teman berprestasi yang kemarin ikut Inobel dan sebagainya. Nah, maka dari situ silakan Bapak Ibu melihat inovasi-inovasi teman yang lainnya, baca inovasi yang lagi tren, ya, kenali kendala PBM di kelasnya Bapak Ibu, terus kemudian lakukan pendekatan adopsi, imitasi, adaptasi, dan inovasi. Temukan topik yang cocok untuk ditulis oleh Bapak Ibu. Jadi tidak hanya Anda menulis artikel yang pengen Anda tulis, tapi memang sudah jelas topiknya, dicari banyak orang karena yang lagi tren, menjadi solusi bagi permasalahan PBM Bapak Ibu. Jadi ibaratnya sekali dayung 5-7 pulau terlampaui seperti itu ya. Jadi bikin sesuatu yang keren tapi jangan langsung nembak. Semua kan serba sekarang kan ini implementasi kurikulum Merdeka, semua diklat pakai kurikulum Merdeka gitu semua ya. Karena lagi tren gitu ya. Kalau saya lama-lama membaca itu makin bosen gitu. Padahal dalamnya tentang Google Site ya. Tapi ternyata
judulnya kurikulum merdeka, tapi dalam bentuk set. Tapi nanti dihubungkan, loh, itu loh Bapak Ibu. Itu pentingnya namanya trending, ya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu gambaran menulis artikel inovatif. Semoga waktunya masih ada. Oke, jadi temukan dulu inspirasi untuk berinovasi. Masalah juga menjadi sumber inspirasi Bapak Ibu. Adopsi, memilah dan memilih inovasi yang cocok untuk PBM kita. Bisa nyontoh dari orang lain dan sebagainya. Imitasi, mencoba meniru inovasi yang sudah ada. Adaptasi dan refleksi. Maka eksekusi dan merefleksi inovasi yang telah dilakukan. Dan tentunya membuat inovasi baru dengan cara berinovasi dan berkreasi. Jangan lupa itu semua didokumentasikan dan dipublikasikan. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengetahui langkah-langkah dalam berinovasi seperti ini, pasti nanti habis ngajar, pasti menemukan satu karya. Kalau sudah satu karya, jadi satu artikel. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kadang saya menggunakan teori ini yang sering saya gunakan. Yang pertama adalah rancang, pikirkan permasalahan apa yang sekiranya perlu dilakukan inovasi dalam PBM di kelas Anda. Jadi masalah itu sebenarnya sumber dari inspirasi kita. Siswa saya itu kok nawakal ya, kadang-kadang pelajaran saya kok gak nurut ya, kok gak ngerti ya, gimana ya caranya ya, itu sebuah masalah, rancang. Carilah kita pemikiran-pemikiran riset, nyontoh, adopsi dulu, kemudian imitasi, kemudian kita adaptasi, kita inovasi, bikin strateginya. Nah, rancang sebuah inovasi untuk menyelesaikan permasalahan atau membuat pembelajaran Anda lebih bermakna dan lebih berjaya menyelesaikan masalah tadi. Lakukan, itu yang paling penting. Sering kita ini Bapak Ibu ya, itu merancang sampai ukur banget gitu. Tapi nggak dieksekusi, hanya sebagai paparan teori gitu. Maka sebenarnya teori itu kan semakin konkret jika dieksekusi, dilaksanakan. Nah, jadi tulis rule-nya seperti apa, sintaknya kayak apa, baru tuliskan. Sehingga nanti menjadi artikel inovatif dan publikasikan sehingga nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Yang kalau masalahnya sama bisa nyontoh apa yang Bapak Ibu tulis seperti itu ya. Siapkan data pendukung artikelnya apa saja ya yang berhubungan dengan data-data yang Bapak Ibu silakan ya dikumpulkan. Terus kemudian apakah sumbernya harus dari luar? Nah, ini Bapak Ibu sering saya ditanya oleh teman-teman, Pak Aris, kok dalam bikin artikel-artikel kadang-kadang Pak Aris itu nggak pakai teori-teori. Karena basic saya adalah masalah, problem solving gitu. Jadi problem solvingnya saya pengen masalah di kelas saya itu bisa diselesaikan. Pakai metode apa, pakai inovasi apa, itu yang saya temukan. Jadi itu Bapak Ibu, kadang-kadang ada teman-teman itu yang mau PTK atau menulis nulis artikel seperti nulis PTK. Ada landasan teori dan sebagainya, ya boleh, seperti itu boleh. Tapi kalau kita terlalu terpacu pada teori-teori yang begitu banyak, tapi nggak kita pakai, ya percuma saja, Bapak. Jadi pakailah teori yang benar, langsung diterapkan, itu lebih bagus. Satu senjata tapi ampuh mematikan, daripada ribuan senjata tapi busung semuanya. Ya itu Bapak. Ya. Satu gambar sejuta mata. Jangan lupa untuk memberikan gambar kepada artikel yang kita bikin atau tulisan yang kita bikin, Bapak. Karena apa? Jika kadangkala seorang pembaca itu nggak ngeh, langkah berikutnya maka tekan tombol oke yang mana ya gitu. Dia perlu deskripsi sebuah gambar. Nah, maka Bapak Ibu bisa mewakili penjelasan untuk paragraf dengan gambar, satu gambar yang memiliki makna. Nah, yuk sekarang menulis artikel inovatif. Ya, bikin judul yang mantul. Ini Bapak Ibu ya. Judul artikel yang wow, bikin orang kepo buat baca dan mewakili isi artikel Anda. Ya, jadi pastikan dengan baca judul saja bakal banyak orang mau baca artikel Anda. Ini contohnya. Ini beberapa karya artikel dari teman-teman yang sudah mengirim artikel dan dibukukan di bukunya Sami Sanoff ya. Pembelajaran proyek berbasis STEM dan kreativitas siswa di masa COVID-19. Ini waktu dulu tulis yang Bukanti ya. Dan ini dipilih sama beberapa juri untuk dibukukan ya. Juga ada Budanti ya, yang keren nih judulnya. Belajar anti jadul dengan e-modul. Jadi dia menceritakan bagaimana pelaksanaan pembelajarannya menggunakan e-modul. Ya, kebetulan beliau waktu itu kalau nggak salah ngajar mata pelajaran apa gitu ya. Keren Bapak Ibu ya. Jadi bikin e-modul. Kebetulan e-modulnya juga itu hasil diklatnya dari Sami Sanoff. Jadi kan ibaratnya dapat ilmunya di Sami Sanoff, bikin artikelnya di Sami Sanoff, dibukukan oleh Sami Sanoff dan alhamdulillah karyanya dikenal oleh banyak orang. Nah,
paragraf awal yang menghentak. Nah, jadi silakan bikin ya. Bapak Ibu di kalimat-kalimat awal itu bikinlah narasi atau paragraf yang menangkap perhatian pembaca dengan hal yang tidak biasa, yang tidak terduga, dan sebuah fenomena yang bisa membuat pembaca itu tertarik. Ingat, jika Anda menginginkan pembaca terhipnotis dengan apa yang Anda tulis, mulailah dengan menulis baris pertama yang sempurna. Nah itu Bapak Ibu. Ini contohnya. Ini dari Bu Dini Warestuti, ini dari Palembang. Ya, ini beliau menuliskan tentang kolaborasi beragam aplikasi pembelajaran dengan ide-ide kreatif. Diawali dengan karena pada saat itu lagi tren tentang COVID ya, tahun 2019, dia nulis dulu tentang COVID. Nah itu contohnya. Nah, uraikan terobosan inovasi Bapak Ibu. Ya. Artikel inovatif berisi terobosan atau solusi yang ada, yang Bapak Ibu tawarkan, menceritakan inovasi dan tunjukkan bahwa inovasi ini sangat bagus dan bisa digunakan. Jadi Bapak Ibu, inovasi yang berguna itu akan mudah diimplementasikan. Sering kita mendapati karya-karya Nobel, para juara-juara, itu terkadang itu jelimet, kadang-kadang untuk diterapkan di daerah-daerah tertentu agak kebingungan. Maka biasanya para juri ya itu memilih karya inovasi pembelajaran itu yang bisa diterapkan di semua wilayah dan tidak sulit untuk mendapatkan karya atau membuat karya tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan terobosannya dituliskan. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah ini ya juga contoh-contohnya. Berikan gambar yang sudah saya jelaskan tadi. Nah ini beberapa karya-karya artikel yang ada gambar-gambar sebagai contoh. Nah, bikin kesimpulan yang elegan. Nah ini Bapak Ibu. Dengan membaca kesimpulan, pembaca akan semakin paham dari apa yang telah dibaca sebelumnya. Jadi setelah menjelentrehkan, menjelaskan, mendeskripsikan, dan sebagainya dalam artikel, maka kita tulis kembali kesimpulan yang akhirnya, nah ini Bapak Ibu. Menurut saya semua langkah pembelajaran yang saya lakukan di atas merupakan model metode pembelajaran informatif, fun, aktif, dan kreatif. Mengapa? Informatif, bla bla bla, dituliskan seperti itu. Ini fun, aktif, kreatif, ya. Itu Bapak Ibu. Dan lampirkan sumber bacaan, entah itu buku, entah itu literatur berbentuk mungkin buku-buku yang Bapak Ibu baca, atau mungkin jurnal-jurnal yang Bapak Ibu baca, atau mungkin juga artikel-artikel yang didownload dari internet, ya itu juga harus dilampirkan. Nah, biar terkenal, bikin profil penulis juga pada bagian artikel terakhirnya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang yang terakhir, Pak Nukman, saya sampai jam 2.30 nggih? 14.30 nggih? Ya Pak, siap. Oke, siap. Insya Allah selesai Pak setelah ini Pak. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir. Nah setelah Bapak Ibu sudah mendapatkan yang namanya bahan-bahan, entah itu puisi, entah itu cerpen, entah itu artikel, maka ini Bapak Ibu, ini adalah gongnya. Ya. Bagaimana cara untuk menerbitkan buku sendiri? Sering Bapak Ibu kita itu selalu berpikiran atau mungkin apa ya, punya gambaran seperti ini. Bisa nggak ya saya menerbitkan buku sendiri? Apa saya harus gabung dengan Gramedia? Atau saya harus punya ini, punya itu dulu dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, menerbitkan buku itu nggak sesulit apa yang kita bayangkan. Ketika saya dulu menerbitkan buku yang pertama, diajak sama teman, waktu itu beliaunya ada di Surakarta. Saya karena nggak ngerti apa-apa, karena saya diajak urunan sampai jutaan. Ternyata setelah saya tahu ilmunya, bikin buku itu ternyata apa? Bisa pakai 0 rupiah. Bapak Ibu. Tuh, gimana? Nggak percaya? Harus percaya. Ini Bapak Ibu, saya tunjukkan trik-triknya ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini buku saya yang pertama. Ini saya urunan 2,5 juta, dapat 15 buku, 15 eksemplar buku, terus kemudian saya harus jual sendiri, dan itu kalau misalkan ada teman-teman pesan yang menerbitkan mereka, jadi nggak tahu saya kontraknya seperti apa, saya masih nggak ngerti apa-apa ketika waktu itu ya. Jadi ibaratnya buku ini buku yang bagus isinya, karena kumpulan-kumpulan kreasi-kreasi saya dan Pak Rusdi itu ada di sini Bapak. Nah, cuman sayangnya ketika menerbitkan ini saya nggak ngerti cara menerbitkannya. Sehingga waktu itu saya sudah serahkan kumpulan-kumpulan tulisan saya ke beliau, kemudian saya diminta untuk urunan sampai jutaan, terus kemudian saya hanya mendapatkan, nah ini sudah ada nyarat-nyarat lagi. Bentar, saya tutup dulu Bapak Ibu.
Oke, lanjut. Ya, jadi buku ini merupakan pelajaran ya, pelajaran pertama dari dalam menerbitkan buku, sehingga saya harus belajar banyak bagaimana cara untuk bikin buku atau menerbitkan buku sendiri ya. Nah, apakah bisa Bapak Ibu kita bisa menerbitkan buku sendiri? Ya, cara menerbitkan buku sendiri adalah menerbitkan buku tanpa bantuan dari penerbit mayor. Semua hal yang berkenaan dengan proses penerbitan benar-benar diurus sendiri oleh penulis. Nah, ini Bapak Ibu. Ada 7 langkah dalam menerbitkan buku. Langkah yang pertama adalah menyiapkan naskah. Entah itu puisi tadi, entah itu cerpen, entah itu artikel, atau mungkin apa gitu ya. Itu adalah menyiapkan naskah. Yang kedua, menyiapkan modal. Ya. Yang ketiga, mengatur layout. Yang keempat adalah mendesain cover. Yang kelima, mengurus ISBN. Ini yang agak sulit ya. Mungkin Bapak Ibu yang akhir-akhir ini sudah mulai merasa kesulitan, loh kok buku saya ISBN-nya nggak keluar-keluar ya. Memang Bapak Ibu untuk pengurusan ISBN bulan-bulan ini sejak pasca pandemi kemarin itu agak dipersulit sama Perpusnas karena banyak sekali teman-teman yang ngurus ISBN itu tidak mengumpulkan karya-karya bukunya sebagai bentuk pertanggungjawaban dokumentasi buku yang ada di perpustakaan nasional itu ya. Terus langkah yang keenam adalah menentukan kualifikasi buku dan menentukan harga. Nah, oke, Bapak, kita bahas yang pertama. Menyiapkan naskah. Hal penting dalam menerbitkan buku harus punya naskah. Kalau nggak punya naskah, apa yang mau diterbitkan? Apa kita mau menerbitkan omongan? Bukan ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan tentukan dulu atau bikin naskah yang sudah rapi, yang penyampaian bahasanya mudah dipahami dan topik yang diangkat juga menarik untuk bisa orang itu tertarik membaca bukunya Bapak Ibu ya. Naskahnya sudah ada itu disunting terlebih dahulu ya. Jangan mentahan. Dulu waktu saya bikin buku yang pertama yang dengan penulis di Surakarta itu Bapak Ibu, itu naskah saya yang sudah saya bikin itu ya belum saya edit, jadi naskah apa adanya dan ternyata di sana layoutnya diedit sama penerbit, terus kemudian mungkin tipu-tipu dan sebagainya itu diedit sama penerbit dan sebagainya. Nah sekarang saya sudah bisa untuk mengedit sendiri atau mungkin mau layout sendiri, mendesain cover sendiri itu bisa ya. Karena belajar tadi Bapak Ibu. Nah itu. Siapkan naskahnya. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan penyuntingan setelah naskah itu didapatkan atau sudah ada naskahnya, lakukan penyuntingan ya. Penyuntingan ini jangan oleh penulis itu sendiri. Nanti jeruk makan jeruk. Jadi sebaiknya penyuntingan ini disunting atau diedit gitu ya, atau disunting oleh orang lain. Misalkan teman kita, teman penulis atau mungkin seorang penyunting atau editor beneran seperti itu ya. Jadi alasan sederhana ya. Jika penulis yang melakukan proses penyuntingan akan terjadi namanya subjektivitas di dalamnya. Enggak kelihatan ya. Terjadi subjektivitas. Penyuntingan dapat dilakukan oleh orang lain, selama proses penyuntingan dapat membantu proses untuk menulis pembenaran tanda baca, penulisan, pertengahan kalimat yang kurang, yang sesuai dan sebagainya. Pastikan naskah Anda benar-benar siap untuk diterbitkan ya. Jadi Bapak Ibu kalau nyunting tulisan jangan nanti penulis Aris, editor Aris itu jeruk makan jeruk gitu. Jadi yang ngedit harus orang lain seperti itu. Nah, siapkan modal. Apakah kita membutuhkan modal besar untuk menerbitkan buku? Nah, dulu ketika saya nggak ngerti cara menerbitkan buku, memang modalnya gede Bapak. Sampai 2 juta, bahkan mungkin lebih ya, kalau saya kemarin 2 jutaan lebih, hampir 3 juta. Nah, sekarang itu ada sangat mudah sekali, sangat murah sekali paket-paketan ala penerbit yang banyak sekali beredar di sosial media. Ada yang menerbitkan buku cuma 200.000, sudah lengkap ya. Tapi nanti semua yang kita yang bikin ya, mereka nguruskan ISBN, mungkin bikin cover gitu aja. Nah, juga ada paket yang mungkin paket 500.000 dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya sangat mudah sekali. Apalagi kalau kita menerbitkan buku yang ber-ISBN itu nilainya 4 deh, Bapak. Kalau misalkan kita mau kenaikan pangkat itu nilainya 4, kan lumayan seperti PTK. PTK itu kalau misalkan benar 4, kalau salah 0. Terus soro-soro, seminar, undang-undang orang, ternyata nggak dinilai gara-gara kurang. Akhirnya apa? Dikembalikan aja jadi apelan dan sebagainya. Nah, kalau buku ini karyanya kalau ada karyanya, kita siap untuk menerbitkan buku, ada beberapa penerbit yang murah, Bapak Ibu. Ya, yang penting nggak murahan gitu aja, seperti itu.
Nah, siapkan modalnya ini tergantung ya dari satu, yang pertama ketebalan. Kalau misalnya kita bikin buku itu tebel, ya berarti modalnya juga harus gede. Atau jenis kertasnya, atau nanti kita mau desain sendiri atau didesainkan oleh penerbit, itu juga kita pikirkan, itu untuk kebutuhan modal. Nah, biasanya saya bikin cover itu sendiri, tapi kadang-kala juga saya itu mempercayakan kepada Pak Fajar. Ya, Pak Fajar di Sidoarjo itu keren kalau bikin cover ya. Jadi banyak sekali buku-buku bestseller saya itu dibikinkan cover sama Pak Fajar, karena menilai buku dari covernya, dalamnya juga tentunya harus bagus seperti itu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa desain cover sendiri, layout sendiri, maka itu bisa menghemat budget atau modal kita. Jadi untuk menekan modal tadi seperti itu. Nah, desain layout ini Bapak Ibu. Jadi proses layout naskah ini biasanya sesuatu yang vital ya. Karena bagi seorang yang mau menerbitkan buku, dalam layout tampilan dalam, tampilan luar, tampilan dalam dari buku itu sangat penting sekali Bapak Ibu ya. Nah, jika Bapak Ibu tidak mumpuni atau belum punya keterampilan untuk melayout buku atau melayout karya buku, ya misalkan halaman ganjil, halaman genap, itu kan harus beda Bapak Ibu. Terus kemudian juga ada mungkin nanti header and footer-nya, mengatur halamannya, kemudian nanti ketukan paragraf masuk ke dalam, mungkin batasnya margin-marginnya juga ya. Itu juga diperlukan keterampilan untuk melayout itu. Walaupun sekarang ada yang namanya aplikasi layouter itu ada, tapi harganya juga lumayan mahal, ratusan ribu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menyerahkan layout ini kepada penerbit. Biasanya penerbit juga mau melayoutkan, tapi kadang-kadang sederhana. Kemarin saya kalau layout sendiri dengan di layout sama penerbit itu kok apian layoutanku ya gitu. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Kok di layout sama penerbit kok sederhana sekali, cuman gini aja gitu ya. Tapi kalau saya layout itu kadang-kadang saya tuh pengen kreasi di header-nya dikasih apa, footer-nya dikasih apa, nanti mungkin gambarnya saya kasih ornamen apa, itu juga ada kepuasan tersendiri. Jadi layout ini merupakan bagian dari menerbitkan buku. Nah, desain cover ini tadi saya ceritakan Bapak Ibu. Menarik orang untuk membaca buku itu bisa dilihat dari covernya. Bapak bisa lihat ini ya, Guratan Kata Sang Pujangga. Ini adalah yang desain adalah Pak Fajar. Ya. Ini beliau itu merupakan, menurut saya itu maha guru ya dalam editing tentang cover, tentang poster itu pokoknya saya berguru sama beliau. Ya, akhirnya sekarang sudah bisa karena tahu ilmunya gitu. Ini sentuhan-sentuhan untuk membuat cover yang mencerminkan isi buku itu sangat penting Bapak Ibu. Sehingga orang itu akan melihat, waduh, Guratan Kata Sang Pujangga, ini isinya apa ya? Oh, ini kok ada penanya. Ini apa? Ternyata buku puisi ya, kumpulan puisi di dalamnya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu nggak bisa bikin cover atau desain cover pakai aplikasi atau pakai Corel, misalnya pakai Photoshop dan sebagainya, bisa menggunakan bahan-bahan, cari di Iflik juga banyak, atau mungkin cari di Google juga banyak ya. Tapi biasanya para penerbit itu juga bersedia untuk mendesainkan covernya. Jadi termasuk desain cover dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, ngurus ISBN. Apakah kita bisa mengurus ISBN sendiri? Bisa kalau punya CV. Wah langsung saja gitu. Ya jadi ISBN itu adalah identifikasi unik yang terdiri dari 13 digit angka. ISBN ini sebagai identitas buku ya. Buku yang biasanya memiliki ISBN itu biasanya lebih dipandang tinggi ya. Waduh, ISBN. Contohnya saja di angka kredit ya, menerbitkan buku ber-ISBN 4 tuh, poinnya 4. Nanti menerbitkan buku diletakkan di perpustakaan, poinnya 1, nah, seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu usahakan bikin buku tidak sekedar menerbitkan saja, tapi sampai punya ISBN atau terbit ISBN-nya. Nah, ini biasanya yang bisa mengurusnya adalah CV atau penerbit atau yang punya CV. Kita bisakah ngurus sendiri? Bisa, tapi ribet Bapak Ibu ya. Kemarin saya nyoba ngurus sendiri itu ternyata ditanya lagi. Ini harus gini. Wadah, kok ribet banget. Akhirnya sudah saya titip saja ke penerbit. Kadang-kadang melalui penerbit untuk cetaknya gitu ya. Saya ngikut ke Beta Aksara, kadang-kadang saya juga nitip ke Wikipedia dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, menentukan kualifikasi buku. Ini Bapak Ibu contoh saya diberikan mock-up ya, di mock-up buku saya oleh Pak Fajar, ini keren ya. Ini kemarin sampai
habis berapa ini ya? Kalau versi cetaknya itu sudah terjual sampai seribuan, hampir seribuan ya. 1.100 berapa gitu, saya lupa. Tapi kalau versi e-booknya ini sudah banyak sekali ya. Jadi sudah di-share ulang, keren dalamnya. Bagaimana kumpulan permainan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan koleksi bukunya. Jadi menentukan koleksi buku ini adalah menyangkut jenis kertas, proses percetakan, kemudian jenis kertas untuk mencetak buku, koleksi buku untuk self publishing, benar-benar di tangan Anda. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau menerbitkan sendiri, ya itu semua bisa kita atur sendiri. Tapi kalau misalkan itu diterbitkan oleh penerbit, ya maka kita bisa memilih, Pak dengan paket sekian, ini nanti tolong soft covernya seperti ini. Kemudian nanti di dalamnya warnanya yang jangan yang buram ya, kertas buram, kertas putih, HVS putih dan sebagainya, kita bisa milih. Nah, menentukan harga. Nah, ini sebenarnya saya kadang-kadang kalau jelaskan materi ini itu saya sering dimarahi sama para penulis atau penerbit, Bapak Ibu. Kenapa? Jadi Bapak Ibu ini merupakan bocoran saja ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu kalau menerbitkan buku sebenarnya harga yang tertera di buku atau yang dijual di luaran itu sebenarnya sepertiga biaya produksi. Wah, langsung saya tembak seperti itu. Misalkan contoh, ada buku harganya 60.000. Maka sebenarnya buku itu dicetak kurang lebih harganya 20.000. Jadi sebenarnya murah sekali. Nah, jadi sebenarnya kita di sini bisa seorang penulis itu mendapatkan keuntungan yang besar itu dari ya ini tadi menentukan harga tadi. Ya, jadi jangan sampai terlalu mahal atau mungkin bisa kita membuat harga itu mahal tergantung isinya juga, ya, ketebalan juga, kualitas buku dan sebagainya. Jadi pastikan kalau nanti jual bukunya itu adalah minimal 2 kali lipat harga produksi atau 3 kali lipat harga produksi. Kalau mau banting harga pun ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai harga modal itu dijual gitu aja, gitu ya Bapak ya. Jadi jangan sampai kita malah buntung ya, nggak dapat untung malah buntung. Nah ini Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan tadi ya. Contoh penawaran dari penerbit ini, contoh dari Progresif, ini saya dapatkan tahun 2020, sudah 2 tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang sudah berubah, mungkin nominalnya mungkin agak lebih rendah lagi. Karena sekarang mereka sedang bersaing ini Bapak Ibu. Ya, ini contoh penawaran dari penerbit. Jika bukunya ukuran A5 ya, dengan 100 eksemplar itu sekitar segini, jadi dapat 100 buku. Jumlah halamannya maksimal 150, ada pracetak, semua diurus sama mereka, kemudian kertasnya ini, ya, kemudian sampai dengan urus ISBN. Nanti kita dapat 100 eksemplar. Ini contoh paket. Ya. Jadi kita hanya mengeluarkan naskah, kita kirimkan ke mereka yang ngatur semuanya dengan anggaran sekian, kita sudah dapat 100 buku. Seperti itu. Ada juga seperti ini. Nah ini contoh dari Beta Aksara yang sering saya pakai menerbitkan buku-buku saya ya, mulai Sami Sanof ke-6 sampai Sami Sanof ke-12 ya. Ini adalah penawaran dari Beta Aksara ya. Terus ini dia ya. Jumlah minimal buku yang dicetak adalah 20 eksemplar. Jadi minimal cetak 20 buku. Kemudian nanti silakan kirim filenya berbentuk PDF ke ini. Kemudian biaya cetaknya ini per 2019 ya Bapak Ibu ya. Harga cetak cover 11.000, isi 90 per halaman. Jadi nanti dihitungkan. Contoh ya, kalau tebalnya 150 halaman, maka per eksemplarnya cover 11.000, 150 kali 90, totalnya adalah 24.500. Nah ini kalau dijual kan ada yang 50.000, ada yang 40.000, kan sudah untung. Nah itu Bapak. Tapi nanti ini ya untuk biaya cetak. Ya, gitu. Terus juga ada ini dari Klik Media yang kemarin sudah saya gunakan juga ketika menerbitkan 4 buku Sami Sanof ya. Ini ada penawaran malah keren-keren ini Bapak Ibu ya. Ada yang Klik 1 200.000. Ini mungkin berubah ya nanti ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nomor HP-nya insya Allah nggak berubah ya. Nanti ini paketannya mungkin berubah-berubah tergantung dari spesifikasinya. Klik ini juga insya Allah cepat kerjanya ya, bagus juga desain covernya dan kita bisa request juga. Kalau kita komplain gitu ya, mereka langsung menanggapi dengan baik seperti itu. Kemarin saya mencoba paketan ini. Nah juga ada ini, nah ini Bapak Ibu yang saya tunjukkan, ini adalah penawaran penerbit yang gratisan. Waduh, kenapa saya mengatakan gratisan? Bapak Ibu bisa nanti mencoba,
tapi ini tidak berbentuk ISBN, tapi QR, ya, berbentuk QR ISBN-nya. Karena menggunakan yang namanya penerbitan online seperti itu. Jadi menggunakan QR. Kecuali Bapak Ibu nanti mau diterbitkan, nanti akan keluar QR ISBN-nya seperti apa, seperti itu. Ya, tidak dipungut biaya peser pun, langsung terpublish, bisa promosi ke semua media online. Nah ini alhamdulillah buku Sami Sanov yang terakhir, ya, 8 buku Sami Sanov dan 5 buku saya itu terakhir, ya, yang terakhir itu diterbitkan oleh Wikipedia. Jadi saya bikinnya gratis, hanya pesan apa Bu, itu istilahnya apa? Sertifikat penulis itu bayar itu aja, karena memang harus bayar kalau sertifikat penulis, ya. Sebagai bukti kalau yang nulis buku itu saya, seperti itu, ya. Itu memang bayar karena dibikinkan oleh mereka. Terus untuk mendapatkan bukunya karena gratis, maka kita harus beli. Belinya lewat apa? Lewat online. Itu pun kalau penulis yang membeli itu ada potongannya sehingga nanti lebih murah seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, ya. Jadi silakan monggo nanti Bapak Ibu untuk menerbitkan buku, mau menerbitkan sendiri, nyetak sendiri atau lewat penerbit atau mungkin gabung ke Mayor atau Gramedia atau apa, silahkan, ya, monggo, ya. Itu. Ini pesan terakhir dari Pramudia Natatur, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia nggak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya jelaskan pada siang hari ini berkaitan dengan tips dan triks dalam menulis buku sendiri, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkannya. Insya Allah nanti materi yang tadi mungkin kecepatan saya jelaskan, bisa Bapak Ibu dapatkan melalui grup WA yang akan dibagikan oleh Pak Lukman. Gitu Pak Lukman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, materinya luar biasa ya, 1 jam, tapi materinya daging semuanya gitu ya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke tanya jawab nih. Nanti insya Allah ada 2 segmen saja, masing-masing 3 pertanyaan. Monggo yang raise hand terlebih dahulu kami persilakan. Mungkin ada yang mau raise hand, mau menyampaikan langsung pertanyaan pada Pak Aris. Mumpung ada Pak Aris, maka monggo silakan bertanya gitu ya. Nah, monggo Bu Lela dipersilakan, open mic, open kamera boleh. Masih mute Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Aris. Ini materi yang luar biasa. Saya beberapa kali mengikuti kegiatan Diklat Sami Sanov dan pernah membuat buku juga dengan Pak Aris dan kawan-kawan. Yang jadi pertanyaan Bapak, ini tadi banyak sekali karya Bapak dengan peserta didik ya. Yang jadi pertanyaan, ini untuk pembiayaannya bagaimana Pak? Apakah dari sekolah atau mandiri begitu dengan siswa? Kemudian yang kedua, ini kalau saya lihat Bapak antara karya fiksi dan non-fiksi itu seimbang begitu ya. Apakah memang kita sebagai penulis, misalkan saya sebagai penulis pemula itu bisa seimbang seperti itu atau lebih baik memilih fiksi saja atau non-fiksi saja seperti itu? Terima kasih Pak Arif. Baik, itu yang pertama dari Bu Lela. Dan yang kedua, monggo ada lagi mungkin yang raise hand, Bapak Ibu. Atau langsung dijawab aja Pak? Belum, langsung dijawab saja Pak Aris. Ya, terima kasih Bu Lela pertanyaannya. Iya, ini saya masih ingat ini karya Bu Lela di buku Sami Sanov ke-32 ya Bu kalau nggak salah ya. Judulnya apa Bu? Saya lupa. Oke. Jadi untuk karya, alhamdulillah Bapak Ibu selama sebelum pandemi lalu dan pandemi pun juga ada, itu saya menulis kolaborasi dengan siswa. Apakah itu dibiayai oleh sekolah? Tidak. Apakah itu dibiayai oleh siswa? Tidak juga. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah tahu trik dalam membuat buku tadi. Jadi siswa itu saya ajak untuk berliterasi, untuk membuat sebuah karya literasi. Sehingga karya-karya mereka yang terbaik itu saya bikin seperti bukan tugas ya Pak. Jadi ini ada guru ya, pasti guru semua ini ya. Saya beritahu cara untuk membuat buku yang paling mudah. Kolaborasi dengan siswa itu sangat menyenangkan. Kenapa? Anak-anak, ayo semua bikin puisi ya.
Nanti puisi yang terbaik dikumpulkan jadi satu, dibikinkan buku. Puisi kita jadikan nomor 1. Otomatis bukunya nanti karya kita dan kawan-kawan. Ngerti Bu ya maksudnya ya? Jadi misalkan Aris Eka Prasetya, tapi di dalamnya itu ada karya siswa juga di dalamnya. Nah, maka di situ Aris Eka Prasetya dan kawan-kawan. Nah, di dalamnya ada karyanya siapa? Itu siswa semua. Itu adalah bagian untuk mendapatkan naskah yang paling mudah. Bikinlah tugas kepada siswa. Cerpen juga seperti itu. Nah, kebetulan saya bukan guru bahasa Indonesia, saya nggak bisa mencari yang namanya, ayo anak-anak bikin puisi, nggak mungkin. Gitu. Tapi kalau guru bahasa Indonesia, saya bisa. Nah, kalau cerpen kemarin memang sengaja, kebetulan saya membimbing mading dan membimbing kir, sehingga banyak sekali siswa-siswa saya itu punya kreasi di dalamnya. Nah, itu saya tantang mereka. Kamu punya tulisan, kalau hanya sekedar nempel di laptopku doang, buat apa? Serahkan ke Pak Aris. Nah, akhirnya apa? Saya edit, saya terbitkan. Sewenangnya, Mak. Ya. Sewenang sekali mereka, Bu. Jadi mereka ketika karya itu muncul di buku, namanya yang muncul, gambarnya dia sebagai penulis itu muncul. Sewenang sekali. Apalagi dapat sertifikat penulis dari penerbit. Waduh, keren. Terus bagaimana dengan pembiayaannya? Semua mereka tidak saya bebankan apa-apa, Bapak Ibu. Karena saya bisa mendesain layout sendiri, mendesain cover sendiri, menerbitkan dengan gratisan juga bisa melalui Tokopedia. Atau menggunakan biaya yang sangat murah. Misalkan contoh, saya selalu perjanjian dengan penerbit. Saya ngedit semua, layout sampai desain dan sebagainya. Saya yang desain, saya yang bikin cover dan sebagainya. PDF-nya saya serahkan ke penerbit. Tapi hak untuk mencetak tetap ada di saya. Sehingga apa? Penerbit bisa mencetak, mendapatkan ISBN, diuruskan semuanya oleh mereka, tapi nanti buku-bukunya juga kembali haknya ke saya. Dia kalau mau jual secara online silakan. Tapi nanti hak penerbitan masih ada di saya. Saya selalu seperti itu. Jadi biar apa? Istilahnya win-win solution, Bapak Ibu. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai sebagai seorang penulis kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa jualan buku dan sebagainya, tapi tetap itu harus kita pakai. Ya, itu Bapak Ibu ya. Itu Bu, jadi yang pertama biayanya dari pribadi saya, tapi itu tertutupi, bahkan untung. Karena apa? Buku-bukunya itu dijual keluar dan keuntungannya pun kalau dapat royalti atau mungkin dapat penghasilan dari penjualan buku pun saya bagikan ke siswa saya. Seperti itu. Dan siswa saya akhirnya juga senang. Loh Pak, ini apa? Uang apa? Ini kemarin kamu ongkos nulis. Oh, alhamdulillah. Gitu ya. Mereka senang sekali seperti itu. Itu yang pertama. Tadi yang kedua Ibu tanya apa Bu? Tadi Bapak fiksi non fiksi ya. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru, saya sebenarnya banyak karya non fiksi Bapak Ibu. Jadi banyak sekali artikel-artikel ilmiah yang saya tulis dibandingkan cerpen maupun puisi-puisi. Ya. Jadi buku-buku saya tentang artikel itu lebih banyak dibandingkan buku-buku puisi maupun cerpen-cerpen. Kalau karya perjalanan itu biasanya saya selalu melakukan exploring kemana, saya tulis seperti itu. Ya, jadi insya Allah harus berimbang ya Bapak Ibu ya. Tapi saya selalu berpikiran seperti ini. Apa yang saya lakukan, misalkan contoh, refleksi saya dalam pembelajaran, harus saya tuliskan. Kalau misalkan saya lupa nuliskan, akhirnya besok nanti kelupaan nanti repot. Nah, tapi kalau misalnya habis ngajar terus saya tulis, minimal kalau Bapak Ibu lihat sosmed saya, di Facebook saya, habis ngajar ada sih lapo sih, kok nulis langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, bla 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 seperti itu. Saya tulis seperti itu. Itu untuk mengingatkan saya Bapak Ibu sebenarnya. Saya tulis di sosmed dulu, kemudian nanti saya kalau butuh sesuatu saya panggil tulisan saya, kemudian saya bikin berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah akhirnya jadi artikel. Jadi artikel saya publis, saya butuhkan, saya jual. Nah, bisa dibaca oleh teman-teman yang lainnya. Ya, jadi karya non fiksi harusnya berimbang, tapi lebih baik untuk menunjang karir dan kompetensi seorang guru. Ayo menulis artikel sebanyak-banyaknya. Gitu Bu Lela. Insya Allah Bu Lela ini karya-karyanya juga keren. Saya tunggu Bu. Nanti kalau kita bikin buku lagi, semangat ya, ikut lagi ya. Insya Allah Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Aris atas jawabannya. Monggo pada Pak Bahar tadi sudah resen, kami persilahkan untuk bertanya pada Pak Aris. Ini master semua ini, Pak Aris, Pak Bahar itu ya. Pak Bahar masih ada di room? Masih Pak. Ya, monggo Pak Bahar. Bisa bertanya dengan Mas Aris ini, master saya. Ya, aduh agak sedikit gangguan untuk kamera nih Mas. Baik, terima kasih Pak Numan dan Mas Aris, luar biasa nih materinya, saya sekali.
Mas, yang ingin saya tanyakan ini, saya biasa berkolaborasi dengan guru, buku tunggal, punya pengalaman nih berkolaborasi dengan saya melihat kan dari SMA itu lebih mudah ya. Saya dulu MK, dulu S, itu menulis dengan suara. Tapi kan terkendala dengan saya kan bahasa Indonesia juga, mungkin anak-anak juga yang sih saya mengajak mereka untuk berkolaborasi dengan guru IPS ya, mungkin dia bukan guru Indonesia, kenapa dan lebih baru kolaborasi Indonesia bisa sorry. Nah, Mas, saya kira dengan seminar ada kita Mas Aris bisa berkolaborasi menulis dengan siswa IP saya. Kebetulan saya mengajar kelas 7 dan kelas 8 ya, di kelas bawah ini Mas yang memang perlu bimbing yang spesial. Yang dua nih Mas tentang ISBN. Sekarang ISBN ini kan benar-benar bukunya bisa lagi ya. Tidak semua buku dapat ditetapkan menggunakan ISBN. Paling juga ISBN nasional gitu. Buku nomor ini buku nasional gitu. Nah, kira-kira Mas Haris, kriteria buku apa yang bisa disebutkan nomor ISBN gitu? Dua pertanyaan yang saya ingin dapatkan jawaban dari Mas Haris ini beberapa misalnya, dan saya juga menulis buku Mas ya di saya seringnya itu sama-sama yang memberikan tempat untuk guru tulis dan memberikan buku itu masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Nukman bisa nangkap pertanyaannya Pak Nukman. Saya mungkin yang kedua saya nangkap Pak, kriteria buku apa yang nantinya bisa dapat ISBN di sekarang saya ini Pak, karena kan ada pembatasan gitu ya. Yang pertama nggak jelas itu Pak. Nanti Pak Bar bisa itu Pak. Di chat nggak apa-apa. Enggak Pak Aris. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, karena ini kan putus-putus ya. Putus-putus. Kabar ini kan? Putus-putus kan suaranya, saya juga bingung. Okay. Gini, jadi gini benar ya Pak Bar, informasi yang terbaru juga sebenarnya informasi ini itu saya dulu tahunya ketika saya buka websitenya Perpustakaan Nasional untuk ngecek ISBN buku-buku saya. Yang terbaru sudah keluar belum? Tapi ternyata sampai sekarang itu belum keluar. Nah ini saya sempat tanya pada penerbit waktu itu. Mungkin Pak Bar juga sering ya ngecek-ngecek seperti itu ya. Nah saya tanya kepada penerbit, Pak ini kenapa sih kok ISBN-nya nggak keluar-keluar? Nah ternyata dijelaskan sama penerbitnya, ya Mas ini sekarang Perpustakaan Nasional itu membatasi untuk penerbitan ISBN. Mereka lebih istilahnya itu? Lebih rapi lagi, lebih mensortir lagi, sehingga buku-buku yang layak untuk diterbitkan ISBN-nya itu benar-benar layak gitu loh, bukan yang istilahnya sekedar menerbitkan ISBN keluar ISBN. Jadi mereka sekarang Perpustakaan Nasional itu nggak ngumbar ISBN. Gitu. Jadi kalau saya lihat terbitnya ISBN di bulan-bulan ini pun sangat sedikit sekali. Gitu. Nah kriterianya apa? Lah ini saya juga nggak tahu Pak Bar. Sampai sekarang pun saya karena ISBN buku saya sudah terjual, tapi ISBN-nya belum keluar, masih QR ini. Yang di BPD itu masih QR. ISBN-nya itu masih bentuk QR code. Ya. Nah, itu pun juga apakah ini nggak layak di ISBN kan atau apa, saya juga nggak ngerti. Buku terakhir ini. Nah, sehingga saya akhirnya nyoba juga bertanya-tanya kepada teman-teman penulis yang lain, juga penerbit yang lain. Nah, itu semua opsi itu ada di Perpustakaan Nasional. Apa saja kriterianya mereka yang menentukan. Nah ini kalau misalkan nanti Pak Bahar mau mengecek langsung ke websitenya, mungkin bisa tahu. Kalau info terakhir, websitenya berbunyi bahwa ada pembatasan ISBN yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk merapikan dokumentasi ISBN yang sudah terkeluar atau membatalkan ISBN yang sudah ada dengan tanpa buku-buku. Nah contohnya seperti ini. Sering
kita itu sudah dapat ISBN, tapi lupa kewajiban kita sebagai seorang penulis. Apa? Yaitu menyetorkan karya buku itu ke Perpustakaan Nasional. Itu kadang-kadang sering penerbit yang nakal atau mungkin penulis-penulis yang nggak ngerti, itu ISBN keluar, hore gitu ya. Tapi kewajibannya nggak dilaksanakan. Kita sebenarnya sebagai seorang penulis itu harus mengirimkan 4 eksemplar, 2 untuk Perpustakaan Nasional, 2 untuk Perpustakaan Daerah. Nah ini rata-rata penulis-penulis itu kadang-kadang kalau ISBN sudah keluar ya sudah, pokoknya yang penting jualan gitu. Ini deh kadang-kadang Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu ini yang nanti dicek di yang bisa mengakses tentang ISBN ya, terutama para penerbit itu bisa ngecek mana ISBN yang valid, mana ISBN yang dihapus, mana ISBN yang belum ada dokumentasi bukunya. Itu nanti ada. Saya pernah itu kemarin diberitahu sama ini buku-bukunya kami kok nggak ngelihat di perpustakaan ini, Perpustakaan Nasional, ini apakah belum dikirimkan? Waktu saya bilang, sudah Pak, Perpustakaan Nasional belum. Wah ini langsung, akhirnya kita kirim buku ke Perpustakaan Nasional. Biar apa? ISBN-nya nggak dicabut seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kriterianya saya kurang paham ya Pak Bahar, untuk apa saja kriteria buku yang bisa keluar ISBN-nya dan sebagainya. Itu soal yang pertama tadi saya nggak dengar, benar nggak dengar. Ya, gitu, Pak pertama ini Pak, misal bagaimana kolaborasi dengan siswa SMP Pak, di mana Pak Bahar ini masih ragu misalnya kemampuan gurunya ya, karena bukan guru bahasa Indonesia gitu Pak, untuk berkolaborasi dengan anak-anak SMP kelas 7 dan 8 kayak gitu Pak. Oh iya, saya barusan ingat kalau Pak Bahar ini guru di SMP ya. Apa? Saya lupa dulu. Apa sih? Al-Kausar Pak. Al-Kausar ya. Nah, dan ini siswa-siswanya kan berprestasi semua itu. Kalau nggak salah kemarin pernah ditunjukkan di FB-nya, itu juara apa? Juara 1 itu. Nah, untuk anak SMP Pak, itu sebenarnya kolaborasinya cukup mendokumentasikan karya mereka. Kalau mereka bikin yang namanya apa yang sekarang anak-anak SMP juga sudah bisa bikin namanya karya ilmiah ya, LKTI ya. Maka LKTI mereka ini kan Pak Bahar sudah canggih nih ya, sudah hebat ya. Bagaimana mengubah laporan menjadi artikel, bagaimana membuat laporan menjadi sebuah buku. Insya Allah Pak Bahar sudah hebat. Bahkan saya berguru dengan beliau. Nah, maka karya-karya LKTI mereka ini bisa dibukukan Pak Bahar. Terus kemudian nanti kalau misalkan Pak Bahar ini kan bukan guru bahasa Indonesia, bisa nanti berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Ini yang kemarin yang mohon maaf ini juga ada kalau nggak salah ini masih ada beliau-beliaunya di room ini ya. Ada guru bahasa Indonesia di SMA 22. Dulu pernah saya ajak ya tahun 2000 sebelum pandemi ya, saya diminta untuk ngisi tentang workshop penulisan di ruang atas. Bisa masih ingat itu ya. Saya tantang anak-anaknya. Setelah ini tolong bikin karya yang paling bagus kita bukukan. Ternyata para guru-gurunya ya stuck gitu loh. Ya berhenti. Padahal karya-karya mereka ini juga ada yang bagus. Karya guru-gurunya juga bagus. Kenapa nggak berani untuk membukukannya gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Ternyata kan mudah sekali tuh Bapak Ibu. Untuk membukukan karya itu sangat mudah. Hanya butuh keberanian. Hanya butuh percaya diri itu saja. Nah nanti masalah ISBN keluar nggak keluar itu buku. Yang penting buku itu sudah jadi. Kalau buku itu jadi nanti ada yang namanya fondasi. Membuat orang percaya diri. Loh aku sudah buku dewe rek jenengku rek seperti itu. Nah, sehingga di situ dia akan percaya diri bikin buku yang lainnya. Apalagi kalau buku itu dijadikan namanya apa? Karya kenaikan pangkat dan sebagainya. Itu loh Bapak Ibu, ya. Jadi eman sekali dulu guru bahasa Indonesia sudah kumpul gitu ya. Ayo karya yang bikin cerpen, ada yang bikin puisi. Kalau nggak salah yang saya bimbing waktu itu cerpen, tapi yang ngoreksi guru bahasa Indonesia, ya. Karena memang saya nggak berkompeten kalau suruh ngoreksi cerpen gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah saya tunggu hampir sampai sekarang, sudah berapa tahun itu, nggak keluar-keluar bukunya. Nah, ini kan eman. Nah, disitulah akhirnya saya nyoba, akhirnya memberanikan diri. Saya guru sejarah, nantang siswa ke kelas langsung untuk bikin cerpen. Ternyata ya keren-keren hasilnya. Ya sudah saya bukukan, berhasil gitu loh. Ternyata siswanya hebat gitu loh. Berarti apa? Butuh yang namanya keberanian, butuh yang namanya will. Nah, itu ya. Will solution dan sebagainya, sehingga ada apa ya untuk memulai langkah itu memang sulit. Tapi kalau kita nggak melangkah awal, gimana kita mau berlari? Nah itulah, itu contoh aja seperti itu. Gitu, Pak Bahar, semoga bisa menginspirasi. Saya juga pengen nanti melihat karya-karya Pak Bahar selain sendirian yang sering juara itu. Nanti Pak Bahar, saya pengen juga karyanya berkolaborasi dengan siswa.
insya Allah keren di sosial medianya. Gitu Pak Nukman, makasih. Ya, terima kasih Pak Aris, Pak Bahar juga atas pertanyaannya. Monggo kepada Bu Fitri ya, kami persilakan yang tadi sudah raise hand terlebih dahulu. Setelah ini nanti saya ambil pertanyaan dari chat room. Bu Fitri ya, masih di Ya. Zoom? Iya masih Pak. Monggo Bu Fitri ya, ketemu lagi ya di Zoom ya Bu. Iya betul. Sebetulnya tadi pertanyaan saya terkait sama apa yang ditanyakan Pak Bahar ini tadi. Apa namanya terkait dengan pembatasan ISBN, ternyata sudah ditanyakan sama Pak Bahar ya. Bertanya tentang bagaimana tipsnya supaya buku kita itu tetap bisa dapat ISBN itu ya. Seperti itu sih Pak, kebetulan sudah ditanyakan tadi diwakili oleh Pak Bahar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fitri ya. Baik, saya langsung ke chat ya Pak Aris. Boleh Pak. Karena banyak banget ya di chat. Saya dari atas dulu. Yang pertama Pak, untuk yang artikel itu minimal berapa judul Pak tiap bukunya? Ya, langsung saya jawab ya. Langsung aja nggih Pak. Untuk artikel Bapak Ibu sebenarnya bergantung Bapak Ibu. Bergantung kenapa? Bapak Ibu kan tadi sudah saya jelaskan, mau menerbitkan buku itu berapa halaman. Nah, kalau misalkan artikelnya satu artikel itu sampai dengan 15 halaman, satu artikel, berarti kalau misalkan mau jadikan buku itu layak dibaca, itu kan minimal buku itu biar ada punggung bukunya, itu kan 60 halaman tuh Bapak Ibu. Atau sekitar 70 halaman lah. Berarti ya 70 bagi 15 gitu aja. Berapa? Nanti ketemu berapa artikel. Tapi insya Allah Bapak Ibu kalau bikin artikel kan panjang-panjang. Gitu. Artikel biasanya sampai 20 halaman. Apalagi tutorial-tutorial itu. Saya sering mendapati artikel karya guru yang kemarin ikut di Diklat Samisanov itu sampai 21 halaman. Padahal kriteria saya biar nanti bisa dibikin banyak judul itu maksimal 10 halaman. Tapi ada sampai 21, 26 halaman seperti itu. Nah ini Bapak Ibu nanti silahkan karya-karya artikelnya ini kalau ditanya berapa judul gitu ya, ya bergantung mau ketebalannya. Kalau saya ya jangan sampai 2 artikel saja ya, bisa sampai 3, 4, 5 ya. Kalau 10 lebih bagus lagi, biar bukunya itu lebih berisi seperti itu. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Aris. Yang kedua di chat room, untuk buku dari tesis apa bisa Pak? Waduh, ini keren ini. Ya, bagus itu. Bapak Ibu kalau tadi lihat ya, ada buku saya yang judulnya karya kumpulan karya ilmiah. Itu adalah kumpulan PTK yang saya bukukan Bapak. Jadi PTK itu saya jadikan artikel itu akhirnya saya bukukan. Sama juga di situ juga ada karya skripsi saya, itu tentang perkebunan kakao, Kali Kempit, Banyuwangi. Ya itu saya bukukan juga, kan eman. Masuk skripsi Pak dijadikan berkas di perpustakaannya UNESA saja. Ya udah saya bukukan juga, alhamdulillah. Saya kumpulkan di situ juga dan bisa jadi buku. Untuk mengenai menyunting ya, kan gaya tesis, gaya skripsi dengan gaya buku itu kan berbeda. Nah ini Bapak Ibu bisa nanti minta bantuan kepada penerbit bisa, atau mungkin editor juga bisa, atau diedit sendiri. Yang penting jangan sampai bahasa-bahasa tesis, bahasa-bahasa skripsi itu masih saklek di karyanya buku Bapak Ibu gitu ya. Mungkin Pak Nukman juga sering ini, biasanya merubah tesis ke buku itu. Wah sering nih Pak Nukman biasanya. Atau teman-teman itu kadang-kadang juga PTK dijadikan jurnal, jadikan artikel kan sering itu Pak ya. Nah itu Bapak Ibu monggo. Itu insya Allah ada yang bisa membantu, mungkin editor atau mungkin penerbit juga bisa. Gitu oke. Okay. Ada lagi Pak? Oke, ada lagi Pak. Bentar. Oh ya, bagaimana cara menghindari dari plagiasi Pak untuk buku? Oke, ini sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi makjleb. Kalau saya katakan seperti dalam bahasa Indonesia makjleb. Saya itu pernah Bapak Ibu, ini jujur saja. Satu, ketika presentasi saya ada di belakang, yang dipresentasikan di depan itu presentasi saya oleh pembicara lain.
Saya pernah baca buku, Bapak Ibu. Di dalam buku itu, ngambil satu artikel full tulisan saya. Tapi itu bukan buku saya. Pernah, Bapak Ibu. Saya juga pernah, Bapak Ibu, itu mungkin ini kelemahan saja dari beberapa penerbit-penerbit yang tidak menggunakan fasilitas plagiarism checker maupun Turnitin. Itu biasanya kalau naskah masuk langsung diedit, langsung diterbitkan. Ini makanya Bapak Ibu nanti harus melihat juga penerbit yang nakal atau penerbit yang kompatibel ya. Jadi mereka biasanya ada di surat perjanjiannya itu. Tidak menerima karya plagiarisme. Atau nanti kalau terbukti terjadi plagiarisme di dalamnya, maka penerbit tidak menanggung seperti itu. Nanti ada kok, istilahnya kayak surat perjanjian seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu bisa mengecek pertama kali sebelum mengirim karya itu atau bikin karya. Sebenarnya kan kita bisa mensortir diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ketika kita nulis, kalau kita sudah sengaja untuk mengcopy punya orang, pasti kan terlihat itu plagiarismenya. Nah, ketika ngedit pun, kita sebelum mengirim ke penerbit, kita cek lagi Bapak Ibu. Pakai plagiarism checker bisa, pakai Turnitin juga bisa, sehingga nanti karya kita itu nggak dikomplain sama orang lain di kemudian hari. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi monggo buku-bukunya Bapak Ibu yang akan terbit itu sebelum nanti benar-benar terbit dan bermasalah kalau terbukti plagiat gitu ya, itu dicek dulu di awal dan nanti juga dicek sampai 2 kali ya. Jadi ngecek sendiri waktu edit, kemudian ngecek kedua mau kirim, ngecek ketiga nanti kalau sudah diterbitkan oleh penerbit seperti itu. Gitu Pak untuk plagiat. Baik. Selanjutnya mungkin Bu Indra atau Pak Indra ini ya. Silakan yang sudah resen. Bu Indra atau halo? Oke, belum nyaut. Berarti saya lanjut ke chat lagi, Pak. Untuk dari Pak Novian ini ya, bagaimana memulai menulis buku? Kadang bingung mulainya dari mana dulu, Pak. Gitu. Ya, tadi sudah ada di materi ya. Ya. Jadi awal langkah kita untuk menulis buku adalah satu, harus punya ide. Yang kedua, harus punya karya. Kalau nggak ada ide, nggak ada karya, nggak ada buku. Udah itu saja. Jadi yang penting kita punya ide, punya karya. Kadang-kadang saya tuh ditantang sama teman-teman, Pak. Ketika ngobrol-ngobrol gitu ya. Ayo Riz, bikin buku yuk. Ayo, apa karyamu? Ayo kumpulkan sini. Saya tajik mikir gitu. Jadi masih mikir, Pak. Masih mikir mau bikin buku. Berarti saya harus nunggu dia nulis gitu. Wah ini yang repot. Gitu. Nah, tapi kecuali, kemarin saya sering dapat tantangan dari teman-teman guru yang di Wonosobo ada, di Klaten juga ada, itu gini Pak tantangnya. Pak Aris, saya punya karya ini. Boleh nggak kita kolaborasi, nulis tentang ini? Oke, boleh. Jadi nanti saya menulis dan beliau menulis, dikolaborasikan, sehingga nanti menjadi satu ide. Akhirnya apa? Menjadi satu topik, menjadi satu buku. Seperti itu. Itu pernah. Saya nulis seperti itu pernah. Nah, yang penting itu tadi, ada ide, ada karya. Jangan sampai nggak ada ide, nggak ada karya. Nggak bisa nanti nulisnya. Itu Pak, monggo. Baik, selanjutnya Pak. Bu Indra, apa sudah bisa? Yang resen? Halo? Belum ya? Baik, langsung ke Bu Jazila ini Pak. Saya punya banyak puisi yang memiliki banyak tema. Ingin saya bukukan bagaimana tipsnya untuk membuat judul di buku tersebut yang menarik Pak, dan membuat penasaran pembaca. Nah, karena endingnya adalah pengen buku itu menarik dan orang itu kepo untuk membaca buku puisinya. Nggak usah Bapak Ibu bikin satu buku puisi yang temanya sama. No, jangan. Ya, ribet mengumpulkan puisi sebanyak gitu yang temanya sama. Maka apa? Susunlah puisi tadi berdasarkan subbahan. Dalam artian gini Bapak Ibu. Mau tema apa saja silakan. Ambil satu tema puisi yang menarik sendiri di antara kumpulan puisi tadi. Jadikan satu yang namanya judul buku dari tema puisi tadi. Atau bikin sesuatu yang berbeda lagi. Contoh, buku puisi saya itu nggak ada judul bukunya itu seperti yang ada di dalam puisi yang di dalam buku saya, nggak ada. Contoh ya, Guratan Pena Sang Pujangga, itu judul puisinya nggak ada di dalam buku itu. Jadi memang sengaja saya bikin itu karena kenapa? Saya pengen orang itu membaca. Waduh, delok sampule sip iki, jerone piye ya gitu. Alhamdulillah
buku itu disunting sama apa itu dari Ponorogo. Jadi beliau yang menyunting, memang saya mempercayakan untuk menyunting puisi-puisi saya, dan ternyata beliau bilang, wah keren nih Pak Aris, bagus-bagus, nggak apa-apa. Judul bukunya ini, isi puisinya ini walaupun ditata acak-acakan, tapi keren-keren. Ya udah terbitkan saja Pak. Oke siap Pak, gitu kan. Jadi itu. Ya pernah dulu buku itu disunting oleh yang dari Ponorogo. Saya lupa Bu siapa sih kok lupa. Ya itu Pak. Baik. Ini ada yang guru SD, Pak. Bagaimana kolaborasi misal dengan anak-anak murid SD itu, Pak? Oke. Kalau anak SD, nah ini sekedar apa ya, gambaran ya Bapak Ibu. Kemarin itu saya pernah ngintip laptopnya Pak Fajar. Ketika beliau ngedit buku, kebetulan beliau ini kan juga editor juga. Ternyata ada gambar, ada foto, ada kegiatan, ada karya-karya anak SD di dalamnya. Ternyata yang menulis buku itu adalah gurunya. Dan di dalamnya apa judulnya? Karya terbaik kelas kemarin berapa ya? Kelas 5 apa gitu. SD apa seperti itu. Jadi sebenarnya karya-karya siswa itu bisa dijadikan buku. Buku itu tidak harus berbentuk tulisan, bisa jadi sebuah gambar, kumpulan gambar-gambar siswa, karya-karya siswa, atau mungkin hasil dari mereka melakukan apa. Mungkin karya ketika kunjungan kemana, dibukukan kan juga bisa. Jadi kolaborasi jangan berpikiran kolaborasi itu siswa harus bikin karya, no. Tapi apa kadang-kadang kita juga bisa mengambil inspirasi dari apa yang dilakukan sama siswa, itu juga terbentuk kolaborasi Bapak. Ya, apalagi karya siswa dimasukkan dalam buku kita juga bagus juga seperti itu. Kemarin juga saya menemukan buku itu di SMA 1 Sidoarjo. Kebetulan SMA 1 Sidoarjo itu sedang melaksanakan namanya sekolah penggerak. Dan salah satu hasil dari kurikulum Merdeka adalah proyek. Nah, kumpulan proyek-proyek yang ada di sekolah SMA 1 Sidoarjo itu dibukukan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa tanya ya kepada guru-guru atau yang pernah baca bukunya di SMA 1 Sidoarjo. Keren Bapak Ibu. Proyek bikin apa, proyek tentang ini dan sebagainya. Jadi dalam kurikulum Merdeka, hasil proyek-proyek siswa itu dijadikan buku seperti itu. Itu Pak Nukman. Oke Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya, misal kalau nanti ada kolaborasi dalam membuat artikel, Pak, tolong ajak saya nih Pak, Bu Titin, Bu Maira. Nanti bisa hubungi Pak Aris ya kalau di slide-nya sudah ada nomornya, bisa nanti hubungi secara pribadi gitu ya. Nah, bagaimana misalnya nih Pak, ingin penerbit yang tidak meminta uang di depan, adakah Pak? Ini yang agak susah ini Pak. Jadi ini pengalaman ya Bapak Ibu ya, selama akhir-akhir ini, selama pandemi saya diajarkan bagaimana menerbitkan buku itu nggak pakai duit. Jadi di Guepedia yang saya tunjukkan di slide saya yang terakhir tadi bagian akhir, di Guepedia itu memang kita 0 rupiah Bapak Ibu, nggak pakai duit sama sekali. Jadi mereka punya template ya, memang ini ya kelemahannya adalah kita nggak bisa melayout sendiri keinginan kita. Nah, itu. Jadi harus di layout sama mereka. Jadi template-nya sudah ada dari Guepedia. Nah, kita hanya memasukkan karya kita, ada template-nya. Nanti kita setting sendiri, kemudian karya itu berbentuk Word. Mereka akhirnya kurang lebih sekitar 1 minggu itu mengedit dan sebagainya. 2 minggu sudah diterbitkan. Itu tanpa uang sama sekali. Yang penting kita punya akun Guepedia, kemudian kita punya karya, kita ngupload, ya sudah. Nanti bukunya akan diberitakan akan terbit. Nah, setelah terbit nanti akan muncul rupiahnya. Dalam artian buku Bapak Ibu sudah bisa diakses di beberapa link berikut. Ada yang dijual di Tokopedia, ada di Shopee dan sebagainya. Di toko-toko online seperti itu. Dan harganya, nah ini yang menentukan harga mereka, bukan kita. Dan harganya mungkin agak mahal sedikit ya. Jadi itu kelemahannya. Jadi kita keuntungannya adalah gratis. Satu, menerbitkan buku itu gratis. Yang kedua, kita nggak bondo apa-apa. Ya, kita semua disettingkan mereka. Terus kemudian kelemahannya adalah harga bukunya agak mahal, itu saja. Jadi contoh buku yang seharusnya mungkin menurut saya bisa dijual 40.000, mereka jualnya 89. Itu di toko-toko online seperti di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya, seperti itu.
Nah, monggo nanti dicoba saja. Alhamdulillah beberapa buku yang kemarin saya terbitkan karena memang saya tujuannya adalah untuk dokumentasi pribadi, tapi ternyata juga dicari sama orang lain ya sudah saya terbitkan gitu lah. Akhirnya bukunya alhamdulillah kemarin ya banyak laku. Kemarin saya cek di Guepedia, royalti saya dari penjualan buku itu sudah nyampe sekitar 2, sekian. Nggak bondo opo-opo, royaltinya oleh 2, coba 2 juta sekian seperti itu. Gitu Pak Nukman. Ya, terima kasih Pak. Ini ada yang sharing Bapak Ibu ya, ini dari Pak Bahar juga ini. Saya pernah berbincang dengan pemilik penerbit mengajukan 50 naskah buku, hanya 1 yang meraih ISBN. Isinya apa? Hanya pelaporan PPL mahasiswa, hanya laporan praktek kerja lapangan Bapak Ibu. Memang kriteria ISBN adalah buku tunggal ya. Ya memang sekarang ini susah sekali ya ISBN-nya, di penerbit pun saya yang punya link juga sama, paling sebulan hanya 3, hanya 4 kayak gitu. Itu pun susah kayak gitu. Dan harus ada trik-triknya, misal buku puisi sekarang apalagi gitu ya. Itu juga harus ada trik dalam penulisan buku biar terbit ISBN-nya gitu. Mungkin itu Pak, satu lagi Pak ini. Mohon ide Pak untuk guru bahasa Inggris, kira-kira buku seperti apa ya yang bisa ditulis oleh guru bahasa Inggris. Kemudian bisakah dengan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris gitu Pak? Saya ini guru sejarah loh, ditanya bahasa Inggris repot saya. Ya, kalau bahasa Inggris mending ini Bapak Ibu, arah kepada pembelajaran, penemuan metode, kemudian tentang bahan ajar, insya Allah itu bisa membantu untuk siswa, juga bisa membantu untuk guru-guru bahasa Inggris yang lainnya. Kadang-kala kekurangan kita dalam mengajar, kita temukan solusinya di sekolah kita, itu kalau kita tidak mendokumentasikan dan mempublikasikan, itu akan menjadi sebuah senjata bagi diri kita sendiri. Tapi kalau itu kita sudah bukukan, insya Allah Bapak Ibu, itu menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah, selama ini yang sering saya lakukan, yang katanya sepele, yang katanya cuma Aris cuma tulis sosial media, apapun ditulis gitu ya. Tapi ternyata ketika dibukukan, banyak yang mencari. Dan itu pun kita nggak usah berpikir nanti mau dibaca atau enggak. Tapi ternyata apa? Malah banyak ditiru Bapak, diadopsi oleh teman-teman yang lainnya. Jadi insya Allah, sesuatu yang menurut kita biasa-biasa saja, bisa menjadi luar biasa. Selama itu dibutuhkan oleh orang lain. Gitu Pak Nukman. Baik, terima kasih Pak Aris. Terakhir, monggo Pak Yunus, kalau mau ada pertanyaan, atau Bu Indra, yang sudah resen. Kesempatan terakhir ini Bapak Ibu. Pak Yunus, ada? Kalau tidak nanti dari Bu Erlina ya, minta tolong bagaimana tentang buku cergam ya, cerita bergambar untuk guru-guru SD Pak. Apa bisa gitu? Ini kalau ISBN saya kurang paham Pak ya, bisa keluar nggak ISBN-nya. Tapi kalau misalkan untuk bukunya insya Allah bisa, semua bisa. Kebetulan anak-anak sekarang kan suka Bapak Ibu ketika bikin buku-buku cerita bergambar, apalagi sekarang sudah ada namanya book creator, itu bisa digunakan untuk cergam juga, bukan itu storytelling juga bisa ya. Ini sangat membantu juga dalam proses pembelajaran. Maka manfaatkan Bapak Ibu buku, entah itu cerita bergambar atau mungkin e-modulnya dan sebagainya, e-booknya ya, itu bisa untuk proses pembelajaran dan bisa dipublikasikan seperti itu. Sudah Pak? Ibu, karena sudah jam 3. Pak Yunus, Bu Asnita, apa ada lagi? Halo? Masih di Zoom atau tidak? Pak Yunus, Muhammad Yunus? Oke, kalau tidak, maka kita cukupkan sampai di sini, Pak Aris. Iya, Pak. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Pak Aris, di 2 jam ini. Alhamdulillah, banyak sekali manfaatnya bagi teman-teman guru seluruh Indonesia. Dan insya Allah bidang literasi ke depan tidak hanya ada bincang penulis, Bapak Ibu semuanya, insya Allah nanti akan menghidupkan lagi terkait dengan program Saku IGI di periode ini, insya Allah akan ada lagi, kita tunggu saja launchingnya lagi ya Bapak Ibu, nanti insya Allah akan ada pelatihan penulisan buku, ya mudah-mudahan nanti Pak Aris juga bisa ngisi lagi di sana gitu ya, untuk
bisa sharing-sharing ilmu dengan guru-guru seluruh Indonesia. Insya Allah dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ke depan kami masih membuat settingan yang baru, insya Allah seperti itu, dan mudah-mudahan nanti bisa mencakup seluruh Indonesia. Ya, pelatihannya ini dengan mungkin beberapa seri ke depan seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi untuk akhir tahun program bidang literasi Bapak Ibu adalah ada lomba untuk pena penulis IG. Ya, ada saya juga dulu, ada Pak Aris yang juga sebagai finalis. Ya, mudah-mudahan nanti giliran Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia tahun ini bisa ikut, dan insya Allah nanti mudah-mudahan berlimpah naskah yang nanti masuk ke pena penulis IG gitu ya, karena ini nanti juga bisa kalaupun nanti ada yang bagus-bagus, mudah-mudahan nanti bisa untuk dibukukan di akhir tahun seperti itu. Mungkin itu info dari bidang literasi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih pada Pak Aris yang telah mengisi pena penulis bincang penulis kerjasama IG dan juga finalis pena penulis di edisi yang ke-7. Insya Allah ke depan setiap bulan ada lagi Bapak Ibu ya. Kita jangan keluar grup WA dulu. Mudah-mudahan nanti edisi 8 insya Allah jauh lebih menarik dari yang sekarang ini. Dan tentunya bisa nanti Pak Aris gabung dengan sagu-sagu seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Aris dan juga Bapak Ibu semuanya telah hadir dalam bincang penulis edisi 7 dan alhamdulillah terutama Departemen Literasi juga kepada seluruh peserta, Pak Nukman dan seluruh kru yang telah memfasilitasi kegiatan pada kesempatan kali ini. Teruslah berinovasi dan berkreasi karena tingginya literasi negeri ini tergantung para edukatornya atau pendidiknya. Guru dengan literasinya menghasilkan karya inovasinya, membuat Indonesia semakin maju ke depannya. Terima kasih. Terus maju Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.